Bab 11, Hati yang terlanjur membeku. Dengan langkah tertatih, Mariska memaksakan diri keluar kamar menuju dapur. Sudah 2 hari ini ia merasakan kondisi tubuhnya yang drop. Seluruh persendiannya terasa ngilu, hingga bergesekan dengan pakaian yang dikenakannya pun menimbulkan efek tak nyaman. Jangankan mandi, sekedar cuci muka serta urusan buang air kecil dan besar pun mengakibatkan gigil yang luar biasa. Selama 2 hari ini pula, ia merasa tak selera menyentuh makanan apapun. Mirisnya, tak ada seorang pun yang sadar akan kondisi dirinya saat ini. Hanya Bik Nunung, asisten rumah tangga mereka yang sesekali membawakan makanan ke dalam kamar. Mariska memang mewanti-wanti untuk tak memberitahu tentang keadaannya pada siapapun. Untuk apa meminta perhatian pada keluarga yang tak setulus itu memperhatikan? Bukankah tanpa diberitahu, seharusnya mereka sadar ada yang tak beres dengannya? Menurut Bik Nunung, papa dan mamanya memang sempat bertanya akan ketakhadiran dirinya. Namun sesuai pesanan, wanita itu hanya mengatakan kalau Mariska hanya ingin istirahat dan telah kenyang hingga tak perlu hadir saat makan malam. Sesederhana itu, dan mereka tak perlu merasa curiga sedikit pun akan kondisinya. Atau bahkan tak peduli? Entahlah. Inilah salah satu hal remeh dari sejuta lainnya, yang membuat Mariska merasa berbeda. Dibedakan, tepatnya. Kalau hal seperti itu terjadi pada Viana, Hena pasti akan langsung heboh dengan segala perhatian dan kekhawatirannya. Padahal, adiknya itu hanya tengah diet, namun seolah tengah terserang penyakit parah tak terobati. Saihru pun sama saja. Ia bahkan tak pernah absen menanyakan Viana bila gadis itu tampak tak hadir di meja makan sekali saja dan akan langsung sigap memeriksa tentang apa yang mungkin terjadi pada anak kesayangannya itu. Hal yang tak akan mungkin dilakukannya pada Mariska. Jadi, rasanya nikmat sekali saat dalam kondisi seperti ini, tak ada seorang pun yang tahu dan peduli. Sudahlah, Mariska pun tak begitu ambil pusing. Hal seperti itu tanpa sadar, malah semakin menambah imunitasnya, hingga tak perlu baper dengan perlakuan yang beda. Hari ini hingga 3 hari ke depan, Bik Nunung tengah meminta cuti untuk menghadiri acara pernikahan keponakannya di kampung. Wanita tanpa anak itu memang sudah cukup lama mengabdi pada keluarga mereka. Bik Nunung jarang meminta cuti, bahkan saat lebaran sekalipun. Itu sebabnya Hena, sang nyonya rumah akan langsung mengizinkan meski dengan embel-embel jangan lama. Tentu saja, bisa kacau rumah ini tanpa kehadiran wanita setengah baya itu. Hena terlampau sibuk dengan urusannya di luar dan hanya tahu beres saja dengan urusan di rumah. Entah siapa yang mengurus sarapan pagi tadi, yang jelas, Mariska hanya melihat beberapa potong roti panggang tersisa dalam tudung saji. Dibukanya food cabinet, mencari kotak susu atau minuman sereal yang biasa tersedia di situ. Setelah sempat enggan menyentuh makanan apapun karena tak berselera, baru kali ini ia merasakan lapar yang begitu menuntut. Sepertinya, meminum sereal hangat lumayan untuk meredakan perihnya perut akibat terlalu lama kosong. "Kamu sakit aja?" Mariska tersentak. Rasanya seperti ingin pingsan harus terkaget di kondisi tubuh selama ini. Gadis itu kontan menoleh dan menemukan sosok Dra yang mengawasinya dengan lekat. Ada rasa nyeri yang menyelusup, menyesali pria yang begitu dibencinya itu masih seperhatian itu padanya. Setelah kejadian di mobil tempo hari, Mariska merasakan Dra yang seolah menghindarinya. Apakah Dra marah? Tersinggung? Entahlah. Meski jarang bertegur sapa bila ada Viana, Mariska tahu kalau pria itu sering mengamatinya diam-diam. Tapi sejak kejadian itu, tak lagi. Bila kebetulan berpapasan, Dra akan memilih seolah tak melihatnya, alih-alih menyapa. Meski tak ingin ambil pusing, nyatanya Mariska merasakan hatinya tergores juga. Entahlah, apakah mungkin secara tak sadar, ia pun tak sepenuhnya rela kehilangan perhatian pria itu? Kini, Dra kembali menunjukkan perhatian setelah perubahan sikap yang terasa mencolok. Entah apa isi pikiran suami Viana itu sebenarnya. "Enggak." Mariska menyahut pendek. Okelah, setelah menimbang baik buruknya, ada beberapa poin dari permintaan Dra yang ingin dikabulkan Mariska untuk dipraktekkan. Dra ingin ia bersikap wajar sebagai seorang ipar.
Tidak sinis seperti mantan yang masih menyimpan sakit hati akibat gagal move on. Baiklah. Sudah 2 hari ini kamu gak ikut sarapan dan makan malam. Kamu juga jarang keluar kamar. Ucap Dra, memaparkan pengamatannya. Mariska tertegun dalam diamnya. Jadi, di saat Dra menghindar dan bersikap seolah tak peduli, pria itu masih secara diam-diam memperhatikan. Apakah ia harus terharu? Aku sarapan kok. Tapi kan gak harus kelihatan kalian. Mariska memilih berdusta. Ia tak ingin terlihat lebih menyedihkan di mata Dra. Mariska yakin, pria itu tak juga buta. Beberapa lama resmi menjadi keluarga mereka, Dra pasti dapat merasakan perbedaan perlakuan yang diterima antara Mariska dan Viana. Semua terasa begitu jelas, kecuali bagi sang papa. Tapi wajah kamu pucat. Dra telah ada di depan Mariska dan tak segan menatapnya penuh kekhawatiran. Please deh, jangan berlebihan. Kamu gak mau aku sinis, tapi sikap kamu membuatku kayak gitu. Lagian kalau aku sakit, urusan kamu apa? Mariska menyahut tenang. Jangan sinis, jangan sinis. Aku bisa antar kamu ke dokter. Ya? Aku cuma capek, istirahat sedikit juga bakal baikan. Dra mengembuskan nafas berat. Sejujurnya, ia bahkan tak merasa tenang di kantor hingga memutuskan untuk pulang demi memastikan keadaan Mariska yang ia yakini tengah tak baik-baik saja. Tapi apa? Mariska bahkan tak memahami, apalagi menghargai kepeduliannya. Kamu kok ada di rumah jam segini? Bolos kerja? Mariska menatap pria itu dengan mata menyipit. Ngalaklah. Ada berkas yang ketinggalan tadi. Aku nggak bisa minta tolong Viana karena dia lagi ada di butik. Dustanya. Butik yang dimaksud adalah butik di daerah Senayan milik keluarga mereka yang sering dikeluhkan Hena sedang mengalami penurunan omset. Viana memang aktif ikut mengurus, sedang Mariska sendiri memilih tak ingin mencampuri. Sebetulnya bukan karena gadis itu tak ingin, hanya saja Hena selalu berkilah dengan manisnya agar Mariska tak perlu repot ikut mengurus. Hasil keuntungan butik memang masuk secara rutin dalam rekeningnya. Tapi apakah jumlah itu memang sesuai dengan fakta di lapangan? Tak ada yang tahu, kecuali hanya Hena dan Viana saja. Oh. Mariska menjawab sekenanya dengan nada acuh tak acuh. Usai menyeduh sereal dengan air panas dari dispenser, Mariska bermaksud membawanya ke kamar. Tadinya ingin diminum di situ juga tapi berhubung ada Dra, ia mengurungkan niatnya. Tak ingin kejadian serupa seperti malam itu terulang lagi. Saat itu, Mariska memang sengaja membuat Viana cemburu. Kalau sekarang, amit-amit. Kamu yakin baik-baik aja, Cah? Nggak perlu ke dokter? Dra masih berusaha membujuk. Meski Mariska menyangkal, pria itu tahu kalau sang mantan sedang tak baik-baik saja. Dra bahkan bisa melihat dengan jelas dari rona wajahnya yang terlihat pucat. Dra, let me tell you something. Kamu nggak perlu seperhatian itu lagi ke aku. Kamu nggak ingin, kan Viana salah paham pada kita. Bukankah seperti yang kamu bilang ke aku, kamu ingin situasi di antara kita kembali tenang dan damai seperti dulu? Ya, meski aku sih merasa biasa-biasa saja, gak ada yang berubah. Sekalipun sebagai ipar, Cah, apa lantas aku harus kehilangan hak untuk peduli pada iparku sendiri? Dra menatap Mariska dengan nanar. Andai dulu kita nggak pernah ada hubungan, mungkin iya. Tapi dengan fakta masa lalu kita yang seperti itu, ucapanmu hanya akan terdengar sebagai bullshit recehan. Kamu ngerti, kan? Tapi situasi saat ini beda. Cah, kamu sedang sakit, demi Tuhan. Dra menyergah frustasi. Apakah sebuah dosa bila mencurahkan sedikit kepedulian pada ipar hanya karena ia pernah menjadi mantan pacar? Ayolah, baginya ini terlalu konyol. Aku nggak apa-apa. Aku cuma butuh istirahat dan semua akan kembali baik-baik saja. Kalau begitu, aku belikan obat saja, ya? Apa yang kamu rasakan? Dra masih saja ngeyel. Mariska setengah mati berjuang menyembunyikan rasa sesak dan perihnya. Dra, apa kamu nggak sadar, dengan kamu bersikap demikian,
kamu malah semakin menyakitiku? Seharusnya kamu jangan pernah lagi pedulikan aku. Seharusnya, cukup Viana saja yang kamu perhatikan. Hingga demikian, aku bisa bebas membencimu tanpa rasa ragu. Aku bilang nggak perlu, artinya ya nggak perlu, Dra. Nada suara Mariska mulai meninggi. Apa calon tunanganmu bahkan tahu keadaanmu yang seperti ini? Mariska memutar bola matanya. Kenapa malah jadi lari ke Abraham? Jadi, dia tak seperhatian itu padamu ya? Apa yang kamu harap dari pria semacam itu, Ca? Dra semakin menjadi-jadi. Kenapa jauh-jauh menyinggung Mas Bram yang jelas-jelas adalah orang lain? Menurutmu, papaku sendiri bagaimana, Dra? Lalu Viana? Lupakan Mama Hena karena dia memang tak terkait darah denganku? Mariska menantang mata pria itu dengan tenang. Meski perlahan, rasa nyeri itu kembali menyayat hatinya. Aku yakin kamu gak terlalu buta melihat perlakuan Papa pada kami. Bukan aku masih sulit move on, Dra? Papa menerimamu demi kebahagiaan Viana meski ia tahu itu pasti akan menyakitiku. Apa bahkan ia tahu? Lanjutnya lagi, seraya tersenyum sedih. Dra terdiam dengan perasaan yang tersayat-sayat. Ia seketika terkunci tanpa mampu membalas perkataan sang mantan yang 100% benar itu. Jadi, berhenti mempedulikanku. Karena itu sudah tak berarti apapun lagi sekarang. Hatiku sudah terlanjur membeku, Dra. Padamu dan pada kalian semua. Bab 12, di mana kamar calon istriku? Hingga malamnya, Mariska masih tak menampakkan diri. Dari pulang kerja tadi, Dra sama sekali belum pernah melihat sang ipar. Perasaan khawatir semakin kuat saja menyergapnya. Menu makan malam kali ini dipesan Viana lewat aplikasi online. Sesimpel itulah istrinya. Kalau bukan karena Big Nunung, mungkin Dra akan jarang menikmati home food di rumah ini. Selain karena Viana tak terlalu pandai, sang mama mertua terkesan agak keberatan di setiap kali melihat putrinya terjun ke dapur. Aneh. Formasi meja makan di malam ini benar-benar jauh dari lengkap. Hanya Dra dan Viana saja yang ada, sementara Syahru dan Hena tengah menghadiri undangan pernikahan kolega mereka. Mariska masih setia mengurung diri di dalam kamarnya. Dra yang merasa gelisah, tak tahu harus bersikap seperti apa. Jujur, ia mengkhawatirkan gadis itu dan ingin tahu keadaannya. Firasatnya begitu kuat membisikkan kalau Mariska sedang tak baik-baik saja kini. Benaknya seketika mengingat ungkapan kekecewaan sang ipar tentang papa dan keluarganya. Dan semua itu, ada andil Dra juga di dalamnya. Membuat pria itu kian didera rasa bersalah yang teramat besar. Jujur, Dra merasa menyesal menyinggung tentang Abraham yang berakhir pada ungkapan kekecewaan gadis itu pada keluarganya, terutama sang papa. Karena yang dikatakan Mariska memang benar, saat keluarga sendiri saja tak terlalu peduli, kenapa malah ia harus menyeret Abraham yang jelas-jelas masih berstatus orang lain? Dra tahu kalau keputusannya menikahi Viana memang sangat menyakiti. Yang ia tidak tahu, sedalam apa hal itu melukai Mariska. Rasanya, hati Dra ikut tersayat nyeri saat mendengarnya. Ia dapat melihat sorot luka yang tak pernah sembuh di mata itu. Juga membekunya hati yang dulu dikenalnya sangat hangat itu. Dan Dra tiba-tiba saja ingin tertawa miris mengingat ucapannya sendiri yang meminta agar Mariska kembali bersikap seperti dulu. Bersikap seperti keluarga pada normalnya tanpa mau tahu apa yang hati gadis itu rasakan. Lalu, apa yang harus ia lakukan kini? Bagaimana cara Dra menolong Mariska tanpa harus berseteru dengan sang istri? Jangankan menunjukkan perhatian, sekedar membahas Mariska dengan Viana pun pasti akan menyebabkan suasana yang tak enak. Terlebih saat Viana memergoki mereka di dapur tempo hari. Bisa ditebak, istrinya itu begitu murka akibat cemburu. Penjelasan Dra yang memang tak meyakinkan, tak berarti sama sekali. Segala sesuatu tentang Mariska memang sesensitif itu. Apakah ini adalah wujud dari rasa insecure Viana seperti yang dikatakan Mariska? Dra tidak tahu. Tapi untuk bersikap masa bodoh, rasanya pria itu pun tak mampu.
Kekhawatirannya akan keadaan sang ipar begitu kuat menyelimuti hati. Ditatapnya Viana yang tengah sibuk menyiapkan peralatan makan. Kamu gak panggil kakakmu, Vi? Sudah 3 hari ini dia gak ikut makan malam bareng kita. Sudah susah payah memilih kalimat yang sederhana dan netral pun, nyatanya masih juga membuat Viana berubah dalam mode baper. Sang istri kontan menatapnya tajam dengan bibir mencibir. Segitunya memperhatikan yang 3 hari gak makan malam. Viana menyahut ketus. Pembicaraan tentang Mariska memang paling ampuh dalam menjungkir balikan mood wanita itu hanya dalam sekejap. Bagaimanapun, kita adalah keluarganya, kan? Terlebih kamu, adiknya. Cobalah dipanggil dulu. Ini hanya masalah sepele aja, kan? Dra masih mencoba bersabar. Bilang saja Kak Dra pengen melihat dia. Vi! Dra memberikan tatapan tak suka dengan tegas. Siapa tahu dia lagi diet. Kak, aku juga dulu sering kayak gitu. Viana masih seketus tadi. Kayaknya nggak gitu, Vi. Dra merasa frustasi untuk menyampaikan kebenarannya. Kalau ia berterus terang tadi siang datang dan melihat Mariska sedang tak baik-baik saja, apa Viana akan bisa menerima tanpa ada drama mengamuk? Tak hanya itu, Viana pasti akan bertanya kenapa ia bisa kembali lagi ke rumah di jam kerja seperti itu. Dan Dra tak yakin bisa mengatasinya. Makin hari, Viana semakin cermat mengamatinya. Bukan tak mungkin istrinya itu akan mencari tahu dan malah membongkar kebohongannya. Karena kenyataannya, Dra memang pulang hanya demi melihat keadaan Mariska. Aku saja yang adiknya, terkadang jarang bertemu dia untuk beberapa lama. Padahal, kami serumah begini. Biasa saja, deh, Kak. Kamu benar-benar gak pernah terpikir untuk khawatir sama sekali, Vi? Dra menatapnya dengan takjub. Sungguh hubungan kekeluargaan yang sangat membingungkan. Udah deh, Kak. Mai itu bukan anak kecil lagi. Dia tahu apa yang harus dilakukan kalau memang lapar. Gak ada alasan Kak Dra untuk mempedulikannya seperti itu. Kecuali... Viana menatap tajam sang suami. Apa sih? Dra mengelak, tak nyaman. Kecuali kalau kakak memang beneran belum bisa move on. Ya Allah. Dra betul-betul kehilangan akal untuk membujuk Viana. Bagaimana caranya agar ia dapat melihat langsung keadaan Mariska? Menghubungi via aplikasi pesan? Gadis itu bahkan telah memblokir nomornya sejak lama. Kalaupun ia nekat mengirim chat, belum tentu juga Mariska mau membaca, apalagi menjawab. Rasanya pusing. Sudahlah, Vi, aku capek bertengkar terus. Kalau begitu berhenti dong mempedulikan dia. Bukan cuma Kak Dra yang capek, aku juga. Dra tak berkomentar lagi. Karena semakin ia menjawab, akan semakin panjang urusannya. Dra terpaksa mengalah dengan hati yang tak menentu. Mariska benar-benar memenuhi benaknya saat ini. Ia berharap agar gadis itu dalam keadaan baik-baik saja. Mereka baru saja akan memulai makan malam saat bel pintu depan berbunyi. Keduanya saling berpandangan karena sama meyakini, siapapun yang datang itu, pastilah bukan Sahru dan Hena. Keduanya belum lama pergi dan diperkirakan akan pulang lumayan malam. Gerbang depan pun sengaja tak dikunci untuk memudahkan mereka masuk kalau pulang nanti. Biar aku yang buka. Dra berinisiatif berdiri. Dengan langkah panjangnya, Dra segera menghampiri pintu. Wajah pria itu kontan menunjukkan ekspresi kaget dan tak suka kala melihat siapa yang datang. Sialannya lagi, sang tamu bertingkah menyebalkan dengan tak henti-hentinya menekan bel sejak tadi. Tak ada etika. Kamu? Dra menatap tajam sang tamu. Meski belum pernah bertemu secara langsung, Dra tentu saja tahu siapa dia. Wajah yang menurutnya memuakan itu sering berseliweran di beberapa cover majalah berkat kesuksesannya dalam membangun bisnis. Ya, aku. Boleh masuk? Bram pun bisa dipastikan belum pernah melihat Dra. Tapi pria itu balas mengikuti gaya Dra tanpa sungkan sedikit pun.
Sikapnya terkesan santai. Namun begitu, ada keseriusan yang terpancar dari ekspresi wajahnya. Dra membuka pintu dengan hati yang berat. Hatinya bertanya-tanya tentang maksud kedatangan pria itu ke rumah untuk pertama kalinya. Apakah Mariska ada janji dengannya? Maaf, boleh tahu di mana kamar calon istri saya? Tanyanya, to the point. Mendengar kalimat yang dirasanya lancang itu, emosi Dra seketika terpancing. Rahangnya langsung mengeras dengan wajah merah padam. Tangannya pun terkepal, seolah menunggu momen pas untuk diberdayakan. Kamar? Wow, bro, maaf, Anda tak bisa sebebas itu di rumah ini. Ini Indonesia, bro, bukan Amerika. Dra menahan dada Abraham, bermaksud menolaknya masuk. Apa-apaan berniat langsung menyelonong ke kamar. Dia saja yang dulu cukup lama berpacaran dengan Mariska, tak pernah sekalipun masuk ke dalam kamar gadis itu. Bram memutar bola matanya dengan malas. Apa ia tampak butuh mendengar info receh semacam itu sekarang? Di saat genting seperti ini? Matanya dengan liar menjelajahi ruangan di sekitar situ, mencari ruangan yang penampakannya mirip dengan kamar. Jawab saja, bro. Please. Bram mencoba bersabar meski tak yakin akan bertahan lama. Kenapa pria di hadapannya ini menyebalkan sekali? Tolong bersikap yang sopan. Tunggu di ruang tamu dan saya akan memanggil Mariska untuk keluar. Ini rumah orang beretika, Bung. Ikuti peraturan rumah ini, karena kami tak pernah menerima tamu lawan jenis di dalam kamar. Dra menunjuk dada pria itu dengan tatapan tajam. Percuma, dia nggak akan kuat keluar. Balas Bram, mulai tak sabar. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk segera merangsek masuk, dengan atau tanpa izin pria yang sepertinya adalah menantu Syahru itu. Yang berarti, mantannya Mariska? Jadi, dia orangnya? Begini saja? Bah! Dra tampak kaget mendengarnya. Nalarnya bekerja dengan cepat dalam mencerna maksud kalimat itu. Apa maksud pria ini? Apa jangan-jangan? Astaga! Di suasana genting itu, Viana yang merasa heran kenapa suaminya lama tak kembali, menyusul keluar yang langsung disambut Bram dengan pertanyaan serupa. Perempuan itu hanya melongo meski jarinya refleks menunjuk ke arah kamar sang kakak. Bram bergegas masuk, melewati keduanya tanpa kata apapun lagi. Pria itu bahkan tak merasa perlu untuk mengetuk pintu kamar terlebih dulu. Firasatnya mengatakan untuk langsung saja membukanya dan menghambur masuk. Dan benar saja. Dra dan Viana yang secara refleks mengikuti, sama-sama terkejut melihat keadaan Mariska yang tertutup selimut hingga leher dengan mata terpejam dan tangan yang terkulai. Bab 13, sakit di atas sakit. Bram menepuk-nepuk pipi Mariska yang dirasanya begitu panas. Namun, tak ada respon sama sekali. Mariska tetap terpejam seolah sedang nyenyak tertidur. Punggung telapak tangan pria itu beralih cepat pada kening dan leher gadis yang terlihat sangat memprihatinkan itu. Shit, panas sempurna. Siapkan bajunya, aku akan membawa dia ke rumah sakit. Perintahnya tegas pada Viana, setelah sebelumnya menghadiahi kedua orang bergelar adik dan ipar itu dengan tatapan setajam silet. Ia bahkan tak merasa perlu meminta pendapat mereka yang notabene lebih berhak memutuskan itu. Dra saling bertatapan dengan sang istri dengan ekspresi syak. Kenyataan macam apa yang tengah terjadi di hadapan mereka ini? Saking syoknya, Dra sampai mengabaikan sikap Bram yang menurutnya menjengkelkan itu. Cepat! Atau harus aku yang melakukannya? Bram meninggikan nada suaranya tanpa sungkan, gemas melihat Viana yang masih berdiri terpaku. Bagai tersadar dari hipnotis, Viana menuruti apa yang diperintahkan pria yang baru saja dilihatnya itu. Sementara Dra memilih menghampiri Mariska yang tampak tak merespon kegaduhan di sekitarnya. Ia melakukan hal sama seperti Bram, meraba kening gadis itu dan terkaget sendiri merasakan suhunya. Penuh kekhawatiran, disentuhnya pipi Mariska dan ditepuknya pelan. Cak, kamu kenapa? Apa dia pingsan? Jawab kakak.
Cah! Dra bahkan tak sempat lagi memikirkan reaksi Fiana akan sikap spontannya itu. Ia terlampau cemas melihat keadaan Mariska hingga nalarnya macet untuk sementara. Sigap, Bram menyingkirkan tangan pria itu dari wajah Mariska. Ia menatap dingin Dra dan memberi koda dengan menggerakkan dagunya ke arah Fiana. Wanita itu melihat aksi sang suami dengan raut marah namun tak berdaya. Sepertinya begitu, Kak. Bram mencemooh dengan menekankan kata Kak. Ayo cepat kita bawa dia. Dra membuat gerakan ingin menggendong Mariska. Biar aku, Bung. Bram menepis Dra terang-terangan yang ditanggapi pria itu dengan kilat kemarahan. Kau pikir siapa dirimu? Dra mencekal kerah ke meja Bram, geram. Akal sehat pria itu seolah hilang hingga lupa. Sikapnya yang demikian hanya akan menyakiti hati istrinya sendiri. Dalam benaknya, hanya penuh tentang Mariska dan mendadak lupa dengan yang lainnya. Aku? Kenalkan, aku calon suaminya. Nice to meet you, Bro-in-law. Bram menyahut tenang seraya melepas cekalan itu tanpa berniat terprovokasi. Kedua pria itu saling bertatapan dengan sorot seolah ingin melumpuhkan satu sama lain. Ini bajunya. Apa yang kalian lakukan? Apa tempat ini terlihat seperti ring tinju? Fiana melerai keduanya dengan mata memerah. Suaranya pun terdengar parau akibat mati-matian menahan sesak. Tanpa menunggu lagi, Bram segera mengangkat tubuh lemah Mariska dengan gaya bridal. Dra dan Fiana mengikuti langkah panjang pria tegap itu dengan masing-masing menyimpan 1001 rasa. Dra yang merasa menyesal tak dapat berbuat banyak untuk sang ipar, sekaligus kesal dengan sikap Fiana yang tidak mendengarkan perkataannya. Rasanya, Dra ingin marah, namun tak berdaya juga. Seharusnya, drama konyol ini tak perlu terjadi. Bagaimana mungkin orang asing bisa lebih tahu keadaan Mariska ketimbang mereka? Apa kata dunia? Sedang Fiana, perempuan itu pun sama menyesalnya. Ia tak menduga sama sekali akan keadaan sang kakak yang ternyata sedang sakit. Apakah ia memang seketerlaluan itu? Seperti kata Dra tadi, terpikir akan keadaan Mariska pun tidak. Padahal, nyata-nyata sang kakak sudah beberapa kali melewatkan waktu makan bersama. Mereka satu rumah, namun terasa saling asing hingga tak mempedulikan satu sama lain. Dan sikap sang suami? Fiana tahu, ini situasi darurat. Tapi tetap saja, di matanya, Dra terlalu berlebihan. Apakah rasa khawatir dan perhatian itu adalah manifestasi dari sisa rasanya terhadap sang kakak? Itu menyakitkan. Bukakan pintu mobilnya! Seru Bram, setelah menekan tombol buka pada remote mobil yang terselip di antara jarinya. Dra membukakan pintu belakang, bergegas masuk dan memasang posisi menerima tubuh Mariska dari gendongan Bram. Pria itu sampai berdecak melihatnya. Keluar, bro, biar istrimu yang bersama calon tunanganku di belakang. Kalau mau, kau bisa ikuti kami dengan mobilmu sendiri. Aku tak yakin bisa mengantar istrimu pulang kalau Mariska harus dirawat. Atau, kalian berdua tak usah ikut saja? Bram menutup jalan bagi mantan Mariska itu untuk ikut serta dalam mobilnya. Dra menatap Bram dengan sepenuh permusuhan. Namun, ia pun tak bisa ngotot bertahan karena memikirkan Bram ada benarnya juga. Di atas itu semua, ia pun menyerah pasrah menyadari tatapan menusuk Fiana padanya. Dra beringsut keluar dan membiarkan Fiana yang masuk menggantikannya. Setelah menutup pintu mobil Bram, ia berlari cepat menuju garasi, mengambil mobilnya sendiri. Sementara itu, Bram melarikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Tak hentinya ia mengawasi Mariska lewat spion tengah. Sepertinya, gadis itu mengigau dalam pingsan, karena Bram beberapa kali mendengar gumaman lemahnya. Bagaimana mungkin kau tidak tahu keadaan kakakmu sendiri? Separah itukah situasi di antara kalian? Bram mendengkus, mengomeli Fiana yang tampak tertunduk. Sudah sejak tadi ia menekan mental istri Dra itu. Di setiap kali pandangan mereka bertemu di spion tengah, Bram selalu tak lupa memberi tatapan setajam elang hingga Fiana merasa perlu untuk menghindarinya.
Beneran nggak tahu? Kukira. Viana terbata, kesulitan untuk membela diri. Oh ya, tentu saja. Kau tak tahu. Bram memotong sinis, tak tertarik mendengar apapun yang menjadi alasan Viana. Andai aku tak tahu kalau kau adalah adiknya, aku pasti sudah salah sangka mengira kalau kalian adalah sepasang musuh. Bagaimana mungkin seorang keluarga tak memiliki kepedulian pada anggota keluarga yang lainnya? Lanjut Bram lagi, belum puas. Viana semakin tertunduk, antara gugup dan juga jengkel setengah mati. Bram pikir, siapa dirinya hingga merasa berhak mengoceh bebas seperti itu padanya? Andai tak tahu sepenting apa arti pria itu bagi sang papa, Viana pasti sudah membalasnya sejak tadi. Kau tahu, aku benar-benar bersyukur karena kebetulan sedang dapat dihubungi oleh Mariska. Kalau tidak, aku tak bisa membayangkannya. Ini adalah kalimat jujur dari dalam hatinya sendiri. Meski efeknya, semakin membuat Viana terteror dalam rasa bersalah. Tak perlu waktu lama bagi Bram untuk mencapai tempat yang menjadi tujuannya. Ia membawa Mariska ke sebuah klinik swasta besar milik salah satu tantenya. Mariska diterima di ruang IGD, beberapa perawat langsung sigap menghampiri. Ada yang menganamnesa, dan ada juga yang memanggil dokter jaga. Tak lama, seorang wanita berjubah dokter menghampiri Brankar dan berkoordinasi dengan perawat yang tadi melakukan anamnesa. Sejumlah tindakan dilakukan, diantaranya memeriksa tekanan darah, detak jantung dan memasang infus. Bram memandangi wajah pucat itu dengan hati yang tak menentu. Satu fakta baru tentang Mariska yang membuatnya merasa sangat miris dan tersentuh di saat bersamaan. Seperti inikah keadaan gadis yang terlihat tegas dan dingin itu? Rasanya, Bram mulai memahami apa yang melatar belakangi permintaan Mariska saat itu. Saat jumpa pertama mereka. Saat itu, Bram bahkan sempat menduga bahwa gadis asing yang dijodohkan dengannya itu sedikit memiliki masalah kejiwaan. Tak hanya tak gentar dengan cerita Bram tentang segala kebrengsekannya, ia juga memberi beberapa persyaratan yang membuat pria itu tak habis pikir. Apakah hati gadis itu memang telah sebeku itu? Oleh rasa sakit? Melihat sendiri Mariska dalam keadaan mengenaskan tanpa seorang anggota keluarga pun yang tahu, membuat bayangan Bram akan situasi gadis itu makin jelas. Sesuatu yang sebelumnya hanya dapat diraba dengan berpikir keras, kini mulai dipahaminya. Bolehkah ia menyematkan gelar malang pada gadis yang ingin terlihat angkuh itu? Entah apa jadinya bila Mariska tak menghubunginya tadi. Bram saja sampai heran ketika tiba-tiba Mariska menelpon, dengan suara lemah, mengabarkan kondisi dirinya dan memintanya untuk segera datang. Padahal sejak kepulangan mereka dari Depok 5 hari yang lalu, Mariska seakan terkesan menghindarinya. Tak hanya menolak diajak bertemu, gadis itu pun sering mengabaikan telepon dan chatnya. So, tak salah jika tadi Bram sempat merasa surprise, meski akhirnya berujung heran dan cemas. Yang ada di pikirannya saat itu, kenapa Mariska justru menghubunginya? Kenapa bukan anggota keluarganya sendiri? Bukan karena keberatan. Tapi jujur, ia hanya bingung, aneh dan miris. Well, keadaannya secara fisik mungkin tak separah itu. Seperti kata dokter tadi, ia hanya kecapekan, stres dan dehidrasi. Bukan jenis penyakit mengerikan yang sulit obatnya. Istirahat beberapa hari pun pasti akan kembali pulih. Tapi, terbaring lemah tak berdaya, sendirian tanpa ada yang tahu padahal ada di antara keluarga, bukankah itu lebih menyakitkan dibanding sakit itu sendiri? Bab 14, terpikir untuk mengakhiri. Hai! Suara lembut sapa Bram menyambut pendengaran Mariska saat membuka mata. Pandangan gadis itu menjelajah tiap inci ruang perawatan dengan kening berkerut. Kesadarannya belum terkumpul sempurna hingga merasa kaget dengan tempat di mana ia berada. Kamu di rumah sakit. Semalam kamu nelpon aku, ingat kan? Bram menjelaskan dengan lembut. Cukup lama bagi Mariska untuk tersadar. Setelah ingat, matanya refleks melirik ke arah pintu. Mencari. Semalam, adik dan iparmu juga ikut. Tapi kusuruh pulang,
Soalnya Risi harus tidur seruangan dengan orang asing. Om dan Tante juga nelpon dan bermaksud datang, hanya saja kularang. Selain sudah malam, dipikir-pikir, keadaan kamu juga nggak terlalu gawat. Maksudku, kamu cuma butuh istirahat, bukannya mau operasi berat yang taruhannya antara hidup dan mati. Bram mencoba bergurau dengan gaya menyebalkannya. Apa yang dikatakan pria itu, sebagian besarnya memang benar. Ia menyuruh adik dan ipar Mariska untuk pulang, karena melihat dengan jelas gesture gelisah Viana yang tampak tak nyaman di tempat itu. Terlebih saat dokter memberitahu kalau yang Mariska derita, bukanlah jenis penyakit yang berat, apalagi membahayakan. Wanita itu berkali-kali memberi kode pada suaminya untuk segera pulang, namun, Dra tampak bergeming. Kalau tak ada Bram, mungkin pria itu tak berkeberatan sama sekali untuk menginap menunggui Mariska. Namun, tentu saja Bram tak akan membiarkannya. Dra terlalu jelas memperlihatkan sisa rasa pada calon tunangannya yang membuatnya harus bersikap waspada. Maaf kalau aku merepotkan Mas semalam, ucap Mariska, masih dengan nada yang lemah. Aku memang sedikit kaget, tapi nggak merasa direpotkan sama sekali. Mas pasti sedang sangat sibuk kemarin. Maaf. Sejujurnya, Mariska merasa tak enak hati sekali terpaksa harus melibatkan Bram seperti ini. Karena secara tak langsung, pria itu jadi semakin jelas melihat betapa menyedihkannya Mariska. Meski telah jujur tentang keadaan dirinya dalam keluarga saat pertemuan mereka dahulu, rasanya tetap saja menyedihkan. Kalau sibuk, itu adalah makananku sehari-hari. Biasalah. Bram berusaha menenangkan dengan gaya khasnya sendiri. Kenapa Mas nggak pulang aja? Lirih Mariska. Sudah terlanjur nginep juga? Ngomongnya terlambat. Mas bisa pulang sekarang. Aku nggak apa-apa. Bram menatap gadis pucat itu dengan perasaan bergejolak. Ia tahu persis apa yang tengah Mariska rasakan saat ini. Jangan terlalu banyak pikiran. Kadang, apa yang terlihat belum tentu mencerminkan yang sesungguhnya. Alih-alih menjawab sesuai pertanyaan, Bram malah membahas hal lain. Hal yang ia yakini menjadi sebab dropnya keadaan Mariska. Gadis itu tak menyahut. Hanya saja, tatapannya segera beralih, terarah kosong ke langit-langit. Kenapa aku merasa kamu menghindari aku? Bram tahu, keadaan Mariska masih terlalu lemah untuk diajak berdiskusi serius. Tapi, pria itu merasa harus mempertanyakan sebelum semua bergulir liar di luar perkiraannya. Apa memang kita sedekat itu hingga Mas merasa aku menghindar? Mariska menjawab lugas tanpa menatapnya. Sejak kita pulang dari mengintai mamamu, aku merasanya begitu. Bram ingin menambahkan kalimat kamu gak menjawab telepon dan chat aku tapi meralatnya sebelum sempat terucap. Entahlah, mungkin karena ia merasa itu kurang elegan. Terkesan baper dan menyedihkan. Selain itu, bersikap posesif dan menuntut sama sekali bukan gayanya. Aku hanya ingin berpikir ulang tentang semua. Di luar dugaan, Mariska menjawab sesuai jalur tanpa ada drama menghindar. Bram mendengar itu dengan raut wajah tegang. Kenapa ia memiliki firasat yang tak enak dari kalimat Mariska barusan? Kita sudah sepakat, kan? Kalau kamu lupa. Bram mengingatkan dengan hati berdebar. Entahlah, Mas, aku hanya tiba-tiba merasa nggak ingin lagi melanjutkan. Awalnya aku berpikir bisa lepas dari segala hal yang membuat aku sakit, bahkan sedikit membalas untuk itu. Kupikir, aku hanya kehilangan papa, meski kenyataannya aku juga kehilangan mama. Tadinya, aku masih mengharap aku bisa mendapatkan lagi salah satunya. Tapi sepertinya, I already told you about this. Mamamu memiliki anak angkat. Apakah kamu harus sebaper itu melihat kemesraan mereka dan langsung menjus sesuka hatimu? Bram sudah dapat menebak arah pembicaraan gadis itu. Sebenarnya, itu juga yang dipikirkannya kala menyadari perubahan sikap Mariska di perjalanan pulang mereka. Gadis itu membuang wajahnya ke arah kiri, menghindari tatapan pria yang tengah menelanjangi isi hatinya tanpa sensor.
Tanyakan langsung pada beliau tentang apa yang ingin kau ketahui. Jangan bertingkah kekanakan dengan membuat penghakiman sepihak. Apakah kamu bahkan tahu apa yang sebenarnya terjadi? Tentang apa yang harus dilewati mamamu sejak terpaksa harus memutuskan meninggalkanmu? Atau bahkan, apakah ia memang benar-benar meninggalkanmu karena keinginannya sendiri? Bram mencecarnya tanpa jeda. Well, cukup ia saja yang tahu kalau sesungguhnya ia tiba-tiba merasa khawatir bila Mariska serius memutuskan untuk mundur. Kenapa? Entahlah. Aku nggak tahu, Mas. Rasanya, semua begitu membingungkan. Mariska menggumam lirih. Sekalipun kenyataan memang seburuk itu, seharusnya ini tak ada hubungannya dengan kita, kan? Maksudku, bagaimanapun, kelak kamu memang harus memiliki masa depan sendiri. Menikah. Dengan ataupun tanpa syarat yang melatar belakanginya. Tapi, by the way, seperti yang pernah aku katakan, semua terserah padamu. Aku juga nggak ingin memaksakan hal yang hatiku sendiri belum terlalu yakin tentangnya. Herannya, Bram malah mengocehkan hal yang bertentangan dengan hatinya. Ini absurd. Oke, tak ada kebohongan dalam kata-katanya. Ia sendiri bahkan belum merasa yakin akan perjodohan ini, meski tak keberatan juga. Toh, semua sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Mariska sendiri. Tapi, kenapa ia juga mengharap gadis itu untuk tidak berubah pikiran? Pintu kamar terbuka begitu saja dan menampilkan sosok Syahru dan Hena di baliknya. Bram yang terkaget, seketika berdiri menyambut dua orang yang menatap sosok di atas berangkar dengan tatapan khawatir itu. Mariska sendiri hanya menampakkan raut wajah yang datar saja. Bagaimana keadaanmu, nak? Hena mendekati berangkar dan menyentuh jemari dingin sang putri sambung. Bram merasa tak heran dengan gestur gadis itu yang malah terlihat risih. Aku nggak apa-apa. Dokter bilang, cuma kecapekan dan dehidrasi aja. Dan stres, tambahnya dalam hati. Terima kasih, Bram, sudah sigap membawa dan menjaga Mariska. Semalam, sudah hampir pukul 10 saat Viana mengabari lewat telepon, dan kamu pun melarang kami untuk datang. Selama ini Om kira, Mariska hanya sekedar butuh istirahat seperti yang dikatakan asisten rumah dan mempercayainya begitu saja. Syahru mencoba menjelaskan hal yang sebenarnya cukup memalukan itu. Kalau mau jujur, Bram saja merasa malu mendengar alasan semacam itu. Namun, tentu saja ia tak mungkin memperlihatkannya. Bukankah semua orang berhak membela diri? Jadi, ia hanya perlu menghargai upaya sang calon mertua agar tak tampak jatuh di matanya, kan? Bagi Syahru sendiri, rasanya bagai dilempar kotoran saat mendengar Mariska sakit dan justru orang luar yang lebih dulu tahu. Secara tak langsung, siapapun akan menilai buruk tentang keadaan dalam rumah mereka. Meski Syahru sempat memarahi Viana secara sekilas, rasa kesal itu justru lebih dominan terarah pada Mariska sendiri. Ia merasa tak dihargai dan dianggap dengan sikap sang putri yang demikian. Apakah sesulit itu memberitahu orang tua dan saudara sendiri tentang keadaan dirinya? Entahlah. Syahru merasa ada yang berbeda dari Mariska sejak anaknya itu secara mengagetkan mengajukan syarat untuk menerima perjodohannya. Apakah memang harus seperti itu? Gak apa-apa, Om. Bukan hal serius juga. Saya justru senang Mariska lebih memilih menghubungi saya. Betul juga. Itu bagus untuk chemistry di antara kalian. Syahru menepuk-nepuk bahu Bram dengan tawa lebar. Viana juga mau ke sini tadi. Tapi tiba-tiba saja, merasa tak enak badan, bahkan sempat muntah-muntah. Hena menjelaskan hal yang membuat Mariska tak terhibur sama sekali. Apakah bahkan ia peduli? Jawabannya tentu saja tidak. Di telinganya, itu lebih terkesan sebagai upaya pembelaan terselubung. Saudarinya peduli padanya, kira-kira seperti itu. Meski demikian, Mariska menanggapinya dengan senyum tipis. Bukankah aktor dan aktris terbaik berhak mendapat penghargaan? Om, maaf harus mengatakan ini di tempat seperti ini. Tapi, saya ingin memberitahu sesuatu tentang rencana kami selanjutnya. Bram melirik Mariska yang juga menatap ke arahnya dengan tajam. Oke, Mariska tadi memang mengatakan hal yang beberapa hari ini sempat dipikirkan dan dipertimbangkannya. Tapi,
Haruskah Bram secara tergesa menyampaikannya kembali sekarang pada Syahru? Begitu saja? Astaga! Maksudnya, bukankah lebih baik jika mereka membahas ulang hal ini di lain waktu saja? Seperti yang pria absurd itu katakan, seburuk apapun kenyataan, itu seharusnya tak ada hubungannya dengan mereka? Dan bukankah ia sendiri yang meyakinkan Mariska untuk mencari tahu kejelasan itu sebelum menjus sesuai persangkaannya? Lalu, kenapa sekarang malah Bram yang tergesa ingin memutuskan dengan memberitahu Syahru? Apa itu, Bram? Bram tak mengindahkan tatapan tajam Mariska dan menghadap ke arah Syahru dengan yakin. Saya bermaksud untuk segera meresmikan hubungan kami, Om. Izinkan orang tua saya untuk datang membahas hal ini saat Mariska telah sehat nanti. Mariska hanya mampu terpaku di tempatnya mendengar kalimat tak terduga itu. Gadis itu juga tak menampik, ada sebersit rasa lega yang diam-diam menyusup di dalam hatinya. Bab 15, Mama Hena, bukanlah mamaku. Bram menepati perkataannya. 2 hari setelah Mariska keluar dari klinik, orang tuanya sungguhan datang dan membahas kelanjutan hubungan mereka dengan lebih serius. Sebuah acara pertunangan yang sederhana, bahkan telah mereka langsungkan 2 hari yang lalu. Mariska memang menghendaki acara itu dilakukan secara tertutup, hanya melibatkan keluarga yang benar-benar dekat saja. Gilanya lagi, secara terang-terangan, Bram menghendaki agar waktu pernikahan tak perlu berselang lama dari itu. Pria itu bahkan tak merasa perlu meminta pendapatnya. Hingga Mariska merasa lumayan heran mengapa sekarang Bram justru bertingkah seolah begitu menginginkan pernikahan politik ini. Tadinya, Mariska memang seakan kehilangan semangat untuk meneruskan semua perjodohan demi balas dendam. Bayang-bayang sang mama yang memeluk dan mencium penuh kasih anak angkatnya, terasa begitu menghantam telak perasaan dan membawanya pada rasa nyeri yang lebih menyakitkan. Tapi keputusan tak terduga Bram untuk mempercepat rencana pertunangan, mau tak mau membuat Mariska tak memiliki pilihan lain. Oke, mungkin Bram ada benarnya. Terpisah dari mama kandung dan tak mendapat kasih tulus dari seorang ibu sambung, mungkin membuatnya sesensitif itu. Seharusnya, ia bisa seperti Viana. Disayangi dengan sepenuh hati, tanpa drama dan basa-basi. Cuma seorang ibu kandung yang mampu melakukan itu. Tapi, Mariska tak mendapatkannya. Mamanya pergi, tanpa alasan memadai untuk membuatnya mengerti. Mariska masih berharap ia bisa meraihnya kembali. Mencoba berpikir positif tentang kemungkinan lain yang ia tak tahu. Karenanya, ia harus mencari sang mama dan kalau bisa, hidup dengannya seperti dulu. Melupakan papa dan keluarga yang ia merasa asing di dalamnya. Namun melihat dengan mata kepala sendiri adegan sang mama yang begitu penuh kasih pada anak angkatnya, membuat Mariska terbakar hebat. Lagi, ia kembali merasa tersisih dan dengan berat harus mengakui, ia memang telah dilupakan. Bagaimana mungkin, seorang ibu kandung lebih memilih meninggalkan anaknya demi menyayangi seseorang yang bahkan bukan darah dagingnya? Apakah ia memang tak seberarti itu? Baik papa, atau mamanya, lebih memilih anak lain ketimbang dirinya. Apa yang salah dengan dirinya? Kapan kamu siap dan mau ketemu mama, Cak? Tanya Bram, di suatu malam saat ia datang berkunjung. Mereka tengah duduk santai di samping rumah, di hadapan kolam renang yang tak terlalu luas. Papa membiarkan mereka berdua setelah sebelumnya mengajak pria itu ngobrol cukup lama. Mariska tak menjawab. Matanya terfokus menatap hamparan air tenang dalam kolam, seolah ada hal yang lebih menarik perhatian di sana. Kamu masih ingin, kan, mewujudkan keinginan kamu seperti yang kamu bilang ke aku dulu? Mariska meneguk salivanya dengan berat. Ingatannya sontak melayang, mengingat hal yang pernah diutarakannya pada Bram. Mencari tahu keberadaan sang mama, dan membawanya untuk tinggal bersama mereka setelah menikah nanti. Saat itu, Bram menyanggupi. Juga dengan syarat lainnya, meski diwarnai sedikit perdebatan. Entahlah, meski aku ingin, belum tentu juga mama bersedia. Kamu bahkan belum mencoba. Bram berdecak gemas. Mariska menatapnya dengan tajam. Bram seolah melihat tanduk yang muncul di atas kepala gadis itu.
Apa aku harus mengalami situasi di mana Mama harus memilih antara aku dan anak angkatnya itu? Mariska masih mendelik padanya. Kenapa harus ada situasi semacam itu? Mas pikir, aku terlihat bersedia untuk membiarkan anak itu tinggal bersama denganku di rumah ini? No more way! Oke. Sepertinya memang menjadi masalah kalau seperti itu. Melihat sendiri adegan mesra antara calon mertua dan anak angkatnya itu, setidaknya Bram dapat menilai seberapa dekat jalinan emosi di antara mereka. Terlebih menurut info, anak itu telah beliau rawat sejak berusia 1 tahun. Ia sendiri tak terlalu yakin bersedia mengizinkan anak itu untuk ikut tinggal bersama mereka. Tinggal di rumah istri, lengkap dengan mertua dan orang lain. Jujur, itu tak nyaman. Atau malah mengerikan? Well, kita bisa bicarakan ini dengan Mama nanti. Aku yakin, beliau akan mempertimbangkan dengan sebijak mungkin. Bram pun tak ingin berspekulasi lebih jauh. Just let it flow that way. Kamu bilang apa? Syahru mendongak, menatap sang anak dengan tajam sekaligus heran. Tentu saja ia seterkejut itu. Sudah sangat lama sejak terakhir Mariska menanyakan hal itu padanya. Tentang mama kandungnya. Seperti yang Papa dengar. Aku tanya di mana Mama sekarang. Bagaimanapun, Mama adalah orang yang telah melahirkan aku, kan? Dan aku ingin Mama ada di saat aku nikah nanti. Bukankah beliau lebih berhak untuk itu? Mariska menegarkan hatinya untuk mengucap itu. Selama ini, ia begitu takut bertanya tentang hal yang berkaitan dengan mamanya. Jangankan bertanya, sekedar menyinggung nama Dewi pun, Syahru pasti akan marah dan akan mulai bercerita hal buruk tentang Dewi. Emosi sang papa seolah terpancing begitu saja hanya dengan mendengar nama orang yang pernah menjadi istrinya itu. Kalau sudah begitu, Mariska akan menciut hingga tak pernah lagi berani mengulang mempertanyakannya. Ia hanya memendam segala kerinduan dan tanya dalam hati serta menduga-duga tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi itu dulu. Saat ini, Mariska telah membuang rasa takut itu, bahkan menentang tatapan sang papa dengan berani. Apakah ia harus mendengar jawaban klasik itu lagi kali ini? Kamu punya mama yang lebih menyayangimu seperti anaknya sendiri. Kenapa masih harus menanyakan orang yang sudah meninggalkanmu? Demi apapun juga yang ada di bumi ini, akan lebih baik bila sang papa bersikap bijak untuk tidak mengulang jawaban legend itu lagi. Mariska tak tahu, apakah ia akan mampu mengendalikan dirinya atau tidak, bila harus mendengar hal sama yang memuakan itu lagi di telinganya. Berhak? Mamamu sendiri yang telah mencabut secara sukarela haknya itu, sejak dia memutuskan Selalu ada alasan untuk sebuah perbuatan. Kenapa Papa nggak pernah mengatakan yang sebenarnya sama aku? Please, berhenti selalu menjelek-jelekan Mama. Aku bukan anak kecil lugu lagi, Pa. Aku cukup matang untuk menyimpulkan tentang keadaan di antara kalian. Ia tak cukup pintar untuk mengendalikan emosinya. Rasa muak akan sikap arogan Syahru, sepertinya telah sampai pada batas untuk bisa ditahan Mariska. Dilihatnya ekspresi terpana sang papa mendengar begitu lantangnya Mariska memotong kalimat basi itu. Apa yang kamu ingin dengar tentang mamamu, Mai? Papa nggak mungkin mengarang cerita hanya untuk menyenangkanmu, bukan? Syahru menyindir seraya menyeringai masam. Sedang Mariska tak mau kalah dengan tertawa mendecih, memperlihatkan kesinisannya. Aku nggak mengharap itu, Pak. Aku bukan Viana. Jadi Papa nggak perlu repot-repot berusaha untuk menyenangkan aku. Aku cuma tanya di mana Mama. Apa itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab? Syahru Bakhtiar mengernyitkan dahinya demi mendengar kalimat sinis itu. Apa yang berbicara dengannya ini adalah benar Mariska. Kalimat itu terdengar begitu asing di telinganya. Kenapa ucapan sang anak yang terbiasa patuh dan tak banyak tingkah itu terkesan menyudutkannya? Dengan mengatakan dirinya bukanlah Viana yang tak perlu repot untuk disenangkan, bukankah itu berarti Mariska merasa dibedakan? Papa nggak tahu di mana dia sekarang. Kenapa Papa harus peduli sementara anaknya pun tak dipedulikan?
Syahru menjawab tanpa mengindahkan kalimat menusuk anaknya barusan. Papa yakin bukan menjadi penyebab atas sikap Mama yang demikian? Cukup, Mai. Tahu apa kamu tentang semua ini? Kenapa pula kamu merasa perlu untuk menanyakannya sekarang? Kamu punya Mama Hene yang jauh lebih baik darinya. Kalau memang mamamu menganggapmu berharga, bukankah seharusnya sudah sejak lama ia mencarimu? Sembur Syahru, gusar. Bagaimana mungkin Mariska bisa mengatakan itu tanpa berkedip? Mariska terpaku. Teganya sang papa mengucapkan itu. Apakah secara tak langsung, Syahru ingin membenarkan bahwa ia memang tak seberharga itu? Itukah alasan sesungguhnya atas perbedaan sikap yang diterimanya selama ini? Syahru bahkan tak segan mengatakannya, meski mungkin tahu itu akan semakin merusak mentalnya yang memang telah lama rusak. Tentu, karena dirinya adalah Mariska, bukan Viana si porselen, yang jangankan tubuhnya, perasaannya pun selalu dijaga dengan sepenuh hati. Mama Hena, bukan mamaku, Pa. Dia hanya Mama Viana, anak kesayangan kalian. Mama yang memberiku adik yang kelahirannya hanya berbeda bulan denganku. Mama yang kehadirannya ada dalam rumah tangga orang tuaku. Mama yang lebih dicintai Papa hingga mungkin karenanya mamaku memutuskan untuk pergi. Merah padam wajah Syahru Bakhtiar mendengarnya. Ini memang bukan hal baru, apalagi rahasia. Apa yang dikatakan Mariska memang benar, meski ia tak pernah membahas hal itu secara terbuka. Semacam situasi di mana ia mengira semua orang tahu dan tak perlu mempermasalahkannya. Ia yakin, tak ada yang salah dengan itu. Tindakannya bisa dibenarkan secara syar'i meski masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Tapi kenapa ketika mendengar itu dari mulut sang anak, Syahru merasa ditelanjangi? Bab 16. Dia yang masih ada di hati. Mariska tahu, akan sulit mencari tahu tentang sang mama dari papanya. Pria itu begitu rapat menutup hal apapun yang berkaitan dengan mantan istrinya. Tak usah jauh-jauh, sekedar selembar foto saja, telah bersih ia singkirkan. Syahru seolah ingin menghapus jejak tentang Dewi, sekecil apapun. Untuk mencari tahu sendiri, Mariska tak tahu harus memulai dari mana. Yang ia tahu, mamanya adalah seorang anak tunggal. Rasanya, Mariska pernah ingat memiliki seorang nenek dari pihak mama. Sayangnya, bahkan untuk mengingat wajahnya pun, Mariska sama sekali tak memiliki bayangan. Kalau saja ia tak menyimpan foto sang mama yang disembunyikannya dari Syahru, mungkin Mariska pun akan lupa dengan wajah wanita yang telah melahirkannya itu. Bahkan ketika melihat secara langsung, meski dari kejauhan, wajah itu seolah beda, tak sama dengan apa yang selalu ia pandangi di foto. Waktu memang telah bergulir selama itu. Cukup signifikan untuk merubah segalanya. Termasuk ingatannya tentang sang mama. Untunglah Bram berhasil menolongnya. Tentu hal yang mudah baginya untuk melacak seseorang dengan segala kuasa yang ia miliki. Jangankan hanya sekedar mencari Dewi, untuk mengetahui keberadaan para kriminal yang melarikan diri dari penjara dan begitu piawai bersembunyi pun, Mariska yakin Bram pasti mampu melakukannya. Kadang, Mariska penasaran, apakah papanya betul-betul tak tahu tentang keberadaan mantan istrinya itu. Sama seperti Bram, harusnya mudah saja baginya untuk melakukan itu, kan? Meski pertanyaannya berakhir zank, Mariska tak terlalu kecewa. Sejatinya, ia hanya ingin memancing Syahru untuk bicara terbuka. Bagaimanapun, adalah wajar menanyakan itu. Terlebih sebentar lagi ia akan memulai hidup baru. Selain momennya pas, Mariska sekalian ingin menguji dirinya untuk mulai berkonfrontasi dengan sang papa. Semacam pemanasan untuk hal-hal penting yang akan dilakukannya kelak. Ia hanya ingin Syahru sadar dan mulai membuka mata. Anak penurutnya ini tidaklah lagi sama seperti dahulu. Viana masih belum bisa makan, Dra? Mariska menegakkan telinga mendengar kalimat yang agak membingungkan itu. Baru ia sadari, sudah 2 hari ini tak melihat adiknya itu bersama mereka di setiap waktu makan. Tak ada yang mempertanyakan juga.
Tapi kalimat papanya tadi seolah bermakna sesuatu yang hanya ia sendiri yang tak mengetahuinya. Belum, Pak, dia cuma bisa menelan buah, itu pun yang asam. Ada binar bahagia di wajah Dra saat mengucapkan itu. Buah? Yang asam? Nalar Mariska pun bekerja dengan sangat cepat untuk menyimpulkannya. Apakah? Usahakan agar istrimu mendapat asupan makanan yang seimbang, Dra. Ada cucu papa di dalam perutnya. Pikirkan dia. Syahru mewanti-wanti. Akan saya usahakan, Pak. Setelah ini, saya akan coba membujuknya untuk sarapan. Semoga saja dia mau. Itu wajar, Pak. Ibu hamil di trimester pertama memang seperti itu. Papa kayak nggak ingat aja gimana mama dulu. Mama Hena menimpali tak kalah sumringah. Meski sudah menebak, tak urung Mariska terpaku juga mendengarnya. Viana. Hamil? Tuhan. Mengapa seolah ada batu besar yang menimpanya? Mengapa juga kebahagiaan mereka atas berita itu menyakitinya? Apakah jangan-jangan jiwanya memang sesakit itu? Mariska melirik ke arah Dra yang tampak menikmati sarapannya dengan senyum di bibir. Di sana, Mariska dapat menemukan binar bahagia yang sangat jelas terpancar. Mariska teringat saat ia dirawat di klinik, Hena mengatakan kalau Viana bermaksud datang tapi keadaannya sedang tak terlalu sehat, muntah-muntah. Apakah maksudnya ini? Tapi waktu itu Mama nggak separah Viana. Masih bisa makan meski akhirnya keluar lagi. Ini Viana sama sekali tidak mau. Papa jadi khawatir. Syahru bernostalgia, membandingkan keadaan sang istri dahulu dengan keadaan Viana sekarang. Itu hanya sementara, Pak. Setelah bulan keempat, nafsu makannya akan kembali normal. Percaya, deh. Hena tersenyum simpul. Siapa yang tak bahagia bila sang suami masih mengingat dengan jelas kenangan masa lalu saat ia mengandung anak mereka? Mariska mendengar pembicaraan hangat itu dengan hati panas terbakar. Demi Tuhan, gadis itu bukannya merasa benci pada kabar bahagia itu. Tapi cara mereka mengungkapkan kebahagiaan sangat menyakitinya. Sang papa bahkan masih mengingat dengan baik saat istri keduanya itu mengidam dulu. Apakah terhadap mamanya, Syahru juga bersikap demikian? Apakah mamanya cukup mendapat cinta dan perhatian selayaknya yang pria itu berikan pada Hena? Tentang perhatiannya pada Viana, Mariska sudah merasa kebal. Sang papa tak akan segan-segan menunjukkan itu, meski di depannya sekalipun. Seolah menyayangi dan memperhatikan Viana adalah hal mutlak yang Mariska tak boleh iri dengannya. Baru saja Viana kesusahan makan akibat mengidam, sang papa sudah khawatir begitu. Lalu saat dirinya beberapa hari sakit dan pingsan sendirian dalam kamar tanpa ada seorang pun yang tahu apa kabar Syahru, Mariska menelan ludahnya dengan perasaan getir. Setiap suapan, serasa menelan duri yang sangat menyakiti tenggorokannya. Asal Dra bisa jadi suami siaga untuk Viana. Papa percayakan dan titip Viana padamu. Syahru menatap ke arah sang menantu. Insya Allah, Pa. Betul, Dra, jadilah suami siaga macam papa mertuamu. Masa kehamilan dan setelah melahirkan adalah saat paling penting sekaligus berat bagi seorang perempuan. Kamu harus lebih sering mendampingi dan memahaminya. Belajar itu dari papa. Ya? Hena memberi wejangan yang terdengar bagai belati di telinga Mariska. Suami siaga? Lalu, apa kabar mamaku? Ia bahkan harus menghadapi kenyataan tentang suami yang mendua saat tengah mengandung. Jarak usianya dengan Viana membuktikan itu. Dan bukan tak mungkin, mamanya malah terjebak dalam derita batin saat sang suami lebih fokus pada istri yang lebih dicintainya. Benar-benar munafik. Mariska menggenggam sendoknya dengan erat. Apakah pembicaraan ini memang sengaja diperdengarkan untuk menyakitinya? Mariska merasa asing dan nyeri di tengah hangatnya interaksi mereka. Bahkan, tak ada satupun yang menyadari ekspresinya yang berubah murung sejak tadi. Mariska tersisih, meski di atas kertas, ia adalah bagian dari keluarga yang bahagia itu.
Saya akan berusaha yang terbaik, Mak. Dra tersenyum manis. Ini, Dra, coba antarkan ini pada Viana kalau kau sudah selesai sarapan. Beberapa kali Mama mencoba membujuknya, tapi selalu ia tolak. Katanya kalau bukan kamu yang menyuapi, Viana tak mau makan sama sekali. Hena menyiapkan sarapan untuk Viana di atas baki. Memangnya sifat Viana itu menurun dari mana? Bukannya Mama juga dulu begitu? Syahru menimpali seraya tertawa menggoda. Sedang yang digoda, tampak tersipu dengan senyum terkulum. Baik. Ma, bujuk benar-benar ya, Dra. Gak apa-apa meski hanya sedikit juga. Lebih bagus lagi kalau dihabiskan. Ucap Hena lagi. Mama tenang saja. Saya pun sangat ingin agar keduanya sehat dan baik-baik saja. Bagus. Tak lama setelah menghabiskan sarapannya, Dra berdiri dan mengambil baki yang tadi disiapkan mertuanya. Bahkan saat harus bertugas sebagai pelayan istrinya, wajah itu tampak bahagia sekali. Sejenak, pandangan mereka tak sengaja bertemu. Kalau biasanya Dra akan sengaja menatapnya berlama-lama, sekarang justru kebalikannya. Ia mengalihkan tatapan lebih dulu, meninggalkan Mariska larut dalam benak yang berkecamuk. Mariska juga baru menyadari, gelagat Dra memang mulai berubah. Sejak ia pulang dari rumah sakit, pria itu terkesan. Beda. Dra tampak lebih mesra pada istrinya. Dulu, ia masih sering terlihat risih bila menunjukkan kemesraan mereka secara terang-terangan. Kini, sepertinya tak lagi. Beberapa kali Mariska memergoki pria itu mencium dan memeluk istrinya dengan lepas, tanpa canggung sedikit pun. Sekalipun itu di depannya dan jelas-jelas Mariska melihatnya. Dra memang masih bersikap biasa, seperti menyapa dan menyunggingkan senyum bila berpapasan dengannya. Bedanya, pria itu tak lagi pernah berusaha mendekati dan mengajaknya bicara tentang omong kosong yang konyol. Tak ada lagi lirikan dan tatapan diam-diam seperti sebelumnya. Dra, seolah telah membebaskan dirinya dari kenangan mereka, termasuk dari sisa rasa yang pernah diakuinya masih ada. Berlaku normal selayaknya ipar, seperti yang pernah Dra katakan, juga seperti yang Mariska inginkan di setiap perdebatan mereka. Meski itu hanya sebatas bibir. Karena sesungguhnya, Mariska belum pernah bisa lepas dari semua kenangan itu. Karena apa? Dra, pria yang berusaha untuk dibencinya itu, masih begitu kuat bercokol di hatinya. Bab 17. Kilasan memori menyakitkan. Meski ditutupi senyuman, Mariska tahu kalau sang mama sambung tengah menatapnya heran dan mungkin dengan hati yang bertanya-tanya. Gadis itu berjuang bersikap tenang di antara degup jantungnya yang bertalu-talu. Yang tegar, Mai, tegas juga. Kamu pasti bisa, fighting. Mai serius? Tanyanya, lembut. Mariska mengangguk mantap. Serius, Ma, lagian Mai nggak ada kegiatan setelah lulus kuliah. Papa nggak izinin Mai kerja, jadi Mai pikir mending ikut bantu-bantu Mama di butik. Viana juga lagi nggak bisa bantu Mama karena sedang mual parah kan? Mariska memberi sederet alasan yang membuat Hena seharusnya tak punya alasan untuk menolak. Kalaupun Hena menolak, Mariska bersumpah tak akan lagi membiarkannya. Hena mendehem kecil. Berusaha untuk tak terlalu terkejut, apalagi keberatan. Sebentar lagi kan Mai mau nikah, apa nggak sebaiknya lebih konsen ngurusin persiapan saja? Perawatan ke salon, atau hal lain? Hena memberi alternatif lain untuk dilakukan. Mariska tertawa kecil dengan hati mencemooh. Sudah terduga olehnya. Hena selalu pandai menyembunyikan kebusukan dengan hal manis. Hingga hanya orang tak peka dan bodoh yang tak mampu menyadarinya. Termasuk papanya sendiri. Masih cukup banyak waktu untuk itu, Ma. Viana saja masih bisa ke salon sambil ngurus butik, kan? Mai nggak bosen? Butik lagi sepi sekarang. Kadang, Mama berpikir untuk ditutup saja. Labanya bahkan cuma selisih sedikit dari biaya operasional. Hena masih beralasan. Jangan, Ma.
Sayang, biar Ma yang handle kalau memang keadaannya kayak gitu. Mama bisa fokus ke butik lain. Hitung-hitung meringankan kerjaan Mama juga. Mereka tengah membahas satu butik di kawasan jantung kota yang menurut sang mama sambung tengah mengalami penurunan omset. Masih ada 2 butik lain di pinggiran kota yang juga mereka miliki. Bedanya, 2 butik tersebut tak sebesar yang itu dan itu pun dikelola oleh Tante Shirley, sepupu Hena. Wanita itu memang begitu pintar melibatkan semua keluarganya dalam bisnis mereka. Kecuali Mariska, tentu saja. Masih wacana, sih? Ya udah kalau kamu minat, nanti Mama koordinasikan sama Shanti. Tapi ingat, Mai, kamu bentar lagi nikah. Jangan terlalu banyak mengurusi hal yang gak begitu penting. Mama gak mau kamu kecapekan. Tetap lebih fokus ke rencana pernikahan kalian. Butik cuma sekedar selingan aja. Oke? Selalu sehalus itu cara Hena menunjukkan keberatannya. Mariska memang harus mengakui kemampuan sandiwara ibu sambungnya ini. Tak pernah ada konfrontasi terbuka di antara mereka. Semua serba rapi, nyaris tak menimbulkan kecurigaan atau prasangka. Tapi lihatlah nanti, entah apa lagi upayanya untuk menghalangi niat Mariska itu. Semua orang mungkin bisa terkecoh, tapi Mariska tidak. Baginya, Hena Mariana seperti buku terbuka yang sangat mudah untuk dibaca. Sehari, 2 hari, 3 hari. Oke, sepertinya beliau bermain pelan dan cantik. Selama 3 hari itu, Mariska disibukkan dengan persiapan pernikahannya. Calon mertua mengajaknya untuk ke tempat desainer langganan yang akan mereka percayakan untuk merancang gaun saat pre-wedding dan hari-hari nanti. Mariska sendiri mulai jarang memiliki waktu senggang untuk mengobrol bersama Syahru, atau sekedar say hello dengan anggota keluarga lain. Selain memang papanya tampak berubah sejak pembicaraan mereka terakhir kali, Mariska juga lebih sering menghabiskan waktu makan siang atau malam bersama calon mertua ataupun Bram sendiri. Selama 3 hari ini, belum ada pembahasan lebih lanjut tentang rencananya bergabung ke butik. Syahru belum memberi statement apapun. Biasanya, Mama Hena akan menggunakan Syahru untuk menghandle hal-hal yang berkaitan dengannya. Lalu, wanita itu akan berperan sebagai ibu bijak yang menengahi mereka. Siapapun tahu bahwa perintah sang papa adalah harga mati yang tak bisa dibantah. Setidaknya, bagi dirinya. Apa mungkin Mariska salah duga kali ini? Mariska sendiri tidak akan berniat untuk mundur lagi. Ia bahkan akan merencanakan langsung datang ke butik lusa. Hari ini tidak bisa, karena keluarga Bram akan datang berkunjung. Sekedar silaturahmi antar calon besan yang katanya, untuk lebih mengeratkan hubungan kekeluargaan mereka. Whatever. Mama Hena tampak sibuk memerintah Bik Nunung dan keponakannya yang mulai ikut bekerja dengan mereka sejak kepulangan Art itu dari kampungnya. Sepertinya, Hena sendiri yang meminta wanita setengah baya itu mencari orang lain lagi. Katanya, agar ada yang bisa fokus melayani Viana yang tengah mengidam berat, sementara Bik Nunung tetap setia pada tupoksinya. Sejak tadi, tak ada hentinya ia mengatur segala macam hal, mulai dari menu masakan, kebersihan rumah, hingga bebungaan yang dipesannya untuk menyemarakan suasana pertemuan nanti. Mariska sendiri memilih ikut membantu di dapur. Begini-begini, ia cukup lihai untuk membuat menu sederhana macam nasi goreng, tumisan capcay atau spaghetti ala-ala yang simple. Kamu kok ikut-ikutan, Mai? Biar Bik Nunung yang handle. Kamu duduk manis saja sambil luluran. Gih, sana! Mama Hena menegurnya yang tengah sibuk mengiris baby corn untuk capcay nanti. Bik Nunung meliriknya dengan cemas. Mungkin ia takut dimarahi karena membiarkan anak majikannya itu ikut membantu pekerjaannya. Nggak apa-apalah, Mai sendiri yang mau. Biar makin lancar di dapur. Tante Donna bilang, Mas Bram paling suka dengan masakan rumahan. Mariska menyahut sekenanya. Demi apa? Ini sama sekali bukan tentang Bram. Mana sang mama sambung tahu kalau selama ini ia sering terjun ke dapur. Ibu sambungnya itu hanya tahu mengatur dan terima beres saja. Meski kabar baiknya,
Ia selalu menyiapkan kopi dan cemilan untuk sang suami dengan tangannya sendiri. Hanya menyediakan saja, maksudnya. Yang masak, ya tetap Bik Nunung. Oh, ya udah. Asal jangan kecapekan. Nanti malah kelihatan kuyu di depan calon mertua. Semanis itulah Hena Meriena. Semua yang wanita itu katakan seolah karena perhatian yang tulus. Dan besar padanya. Tapi tetap saja masih meninggalkan cacat. Coba kalau Viana yang ia lihat bersusah-susah di dapur. Hena bisa dipastikan tak hanya akan menegur, tapi juga melarang dan memastikan itu tak terulang lagi. Mariska masih ingat saat adiknya itu berniat memasakkan nasi goreng permintaan suaminya. Mama Hena yang memergoki, langsung menegur, bahkan memperingatkan menantunya untuk tak lagi mengulang hal serupa. Mestinya kalau memang adil, ia akan bersikap serupa pada Mariska, kan? Viana nggak biasa masak, Dra. Kan kasihan juga kamunya kalau rasanya malah nggak sesuai selera. Biar Bik Nunung yang kerjakan. Lain kali, kalau kamu mau request apa-apa, langsung kasih tahu dia saja. Alih-alih memarahi, beliau malah bersikap seolah kasihan pada Dra. Tak ada kalimat dengan nada tinggi, bahkan cacian. Cukup dengan kalimat halus, dan siapapun akan segan untuk membantahnya. Tak lama berlalunya Hena dari dapur, Dra dan Viana masuk dengan langkah perlahan. Pria itu tampak sabar memapa istrinya. Ini kali pertama Mariska melihat Viana sejak ia tahu tentang berita kehamilannya. Tidak usah heran kenapa ia menjadi orang terakhir yang tahu tentang kabar ini. Viana tampak terlihat lemah dan juga pucat. Katanya, ia kesulitan untuk makan secara normal tanpa ada drama memuntahkan kembali apapun yang sudah dimakannya. Wajah itu berubah makin tirus dan tubuh seksinya juga terlihat kurus. Pikiran liar Mariska mengembara. Penasaran, apakah Dra masih tetap tertarik dengan tubuh mengurus yang dulu sangat seksi dan begitu digilainya itu? Apa Dra masih sebergairah dulu? Gue mana tahan, friends. Adiknya lebih seksi gitu. Mana agresif dan hot banget, lagi. Gue masih sayang sama Mariska. Tapi Viana ngegoda banget. Munafik kalau gue ngebacot nganggep dia cuma sekedar adiknya Mariska doang. Udah kepalang bro. Gue udah sejauh itu sama Viana. Gimana mungkin gue bisa tetap sama Mariska kalau udah kayak gini? Kalimat-kalimat yang pernah menghancur leburkan hatinya itu, seketika terngiang kembali begitu saja. Adalah Franz, salah seorang teman dekat mereka yang berbaik hati mengungkap skandal Dra dan adiknya itu. Sudah sejak lama, Franz berusaha mengingatkannya, dengan cara halus ataupun bercanda. Sayangnya, Mariska tak peka. Kepolosannya membuat gadis itu tak terpikir sama sekali untuk menaruh curiga pada dua orang terdekatnya. Dia malah mengira Franz hanya sedang kebablasan guyon, atau karena tendensi tertentu. Mariska bukannya tak tahu kalau pria Manado itu juga diam-diam menaruh hati padanya. Franz memang tak mengucapkannya, tapi Mariska bisa merasakannya. Katanya, insting tak perlu bukti, kan? Mariska sadar disukai oleh sahabat sang kekasih, sama seperti ia menyadari perubahan sikap Dra yang tampak beda. Dra yang terbiasa hangat dan mesra, perlahan mulai mengubah kebiasaannya. Pria itu memang masih rutin mengunjunginya di setiap malam minggu. Namun, suasana tak pernah lagi seakrab dulu. Kalau tak ada Viana, bisa jadi mereka hanya sekedar menjalankan rutinitas membosankan saja. Ya, Mariska bahkan baru menyadari, kalau interaksi Dra, bahkan lebih banyak dilakukan dengan adiknya itu. Bodohnya, Mariska sama sekali tak terpikir, kalau saat itu sebenarnya, hati keduanya sudah mulai saling tergelincir satu sama lain. Hingga suatu hari, Franz memperjelas itu.
Ia sengaja merekam kata-kata Dra yang sengaja pria itu pancing agar bercerita tentang Viana. Sialnya, Dra yang tampak kalem dan alim, ternyata sevulgar itu dalam mengumbar skandalnya. Mungkin ia mengira, rahasia akan aman terjaga. Bukankah sesama pria memang seterbuka itu bila sedang bersama-sama? Itu bahkan belum seberapa. Masih ada rekaman ucapan-ucapan yang lebih menyakitkan lainnya yang tak ingin diingat lagi oleh Mariska. Dan itu, cukup untuk menjadikan Dra sebagai makhluk yang paling dibencinya di dunia ini. Bab 18. Luka yang dikucur cuka. Bik Nung, gimana caranya bikin jus jeruk? Dra bertanya pada Bik Nunung usai membantu istrinya untuk duduk. Bik Nunung yang tengah memblender bumbu, langsung menghentikan kegiatannya. Wanita itu menghampiri Dra dan Viana dengan tergesa. Masih teringat dalam ingatannya akan ultimatum keras sang nyonya besar agar mereka sigap menyediakan apapun yang diminta oleh Viana. Mbak Via lagi mau jus jeruk? Biar Bibik bikinkan. Wanita itu dengan cekatan membuka kulkas dan mengambil beberapa buah jeruk sunkist yang tersedia. Ini adalah jenis jeruk yang digemari Viana untuk dimakan langsung ataupun dijus sesuai dengan keinginannya. Marni kemana? Mariska menanyakan keponakan Bik Nunung yang biasanya bertugas untuk melayani Viana. Lagi ikut mama, Kak. Mau ngambil pesanan kue, katanya. Viana menyahut, memperhatikan Mariska yang lebih sering membelakangi mereka. Salah satu toko kue langganan Hena memang tak menyediakan jasa antar untuk waktu sore menjelang malam. Sementara, wanita itu ingin kue tersebut matang tak lama sebelum acara dimulai. Biar fresh, katanya. Padahal, sepertinya tak ada perbedaan rasa juga dengan yang diantar siang. Biar saya yang bikinkan, Bik. Cukup kasih tahu saja caranya, biar saya ikuti. Dra mengambil alih jeruk tersebut yang ditanggapi Bik Nunung dengan mata membola. Wah, jangan mas. Nanti ibu marah. Biar saya saja. Wanita itu mencoba mencegah. Biarkan saja, Bik. Justru saya ingin jus yang dibikin langsung sama suami. Kan, anaknya sendiri yang pengen. Nggak apa-apa, kan, yang? Celoteh Viana, dengan nada manja. Pasti, dong. Dra mengacungkan jempolnya. Mariska tak tahu apakah itu adalah kemesraan murni atau sekedar usaha receh yang bermaksud untuk memanasinya. Bik Nunung bahkan sempat melirik tak enak padanya, seperti tahu bahwa hal itu akan membuat perasaan Mariska tak baik-baik saja. Dicampur lemon sedikit, yang pengen yang agak esiem-esiem gitu. Ucap Viana lagi. Gak apa-apa, nih. Gak malah merusak rasa. Ya enggak, dong. Anakmu kan pengennya gitu. Kakak mau dia ileran karena gak dituruti maunya. Viana merajuk manja yang terdengar begitu memuakan di telinga Mariska. Amit-amit. Yang galak lah, yang. Perkara jeruk lemon doang. Yang lebih susah dari itu pun bakal aku usahain. Sergahnya, serasa melempar bara api di hati Mariska. Oh ya, jangan ditambahin gula dan susu juga ya, Kak. Aku pengen yang puri gitu. Siap, yang. Apa sih yang gak buat anakku? Cuma anakmu? Viana pura-pura merajuk. Anehnya, ia mengatakan itu seraya melirik Mariska. Kamu juga, dong? Dra mengedipkan sebelah matanya. Mendengar itu semua, Mariska hanya punya pilihan untuk tetap bersikap biasa saja. Meski rasanya panas dan sakit. Gadis itu benar-benar mengutuk dirinya yang masih selama itu mengenyahkan Dra dari benak dan hatinya. Mengapa sesulit ini, Gusti? Akhirnya Art setengah baya itu pun mengambil juicer dan memberi tahu Dra langkah-langkah yang harus dilakukan. Dari mulai memotong buah menjadi 2 bagian, hingga membuat gerakan memutar pada juicer. Hasil perasan itu mengalir mulus pada gelas yang telah disiapkan di ujung saluran juicer. Dra memberikan gelas jus itu dengan wajah berbinar. Tada, jadi
Deh, diminum, yang pasti segar nih. Dra memberikan jus hasil buatannya dengan wajah berbinar. Yang dibuat dengan hati tulus dan penuh cinta, pasti enak, Kak. Puji Viana. Penuh cinta? Cih, apa Viana sudah melupakan kejadian di dapur tempo hari saat ia memergoki suami terkasihnya sedang mencuri kesempatan mendekati mantannya lagi dan hampir menciumnya? Mariska tak henti mendeci mual. Viana meminum sedikit dan mengacungkan jempol pada suaminya. Alhamdulillah, si Ade ternyata suka sama jus buatan papanya. Coba makanan yang lain mau juga dia. Aku khawatir anak kita nggak cukup dapat nutrisi kalau kamunya cuma makan buah saja. Ucap Dra. Anak kita. Mariska mengulang dua kata itu dengan hati teriris. Apakah keduanya memang sengaja bersikap demikian untuk memprovokasinya? Panggilan sayang pada Viana, kini lebih sering diucapkan Dra tanpa canggung lagi. Dulu, mungkin ia hanya menyebut kata mesra itu di kamar mereka saja, karena Mariska sama sekali tak pernah mendengarnya. Bahkan, sikap Dra seolah membatasi diri untuk memesrai istrinya bila ada Mariska di sekitar mereka. Sekarang, shit! Begitu murah keduanya mengobrol romantisme. Di depannya pula. Kakak mesti belajar masak, nih, kayaknya. Gimana kalau aku pengennya makan masakan yang dibuat oleh kakak? Viana berkelakar seraya tersenyum simpul. Menatap sang suami dengan sorot mesra, dengan sesekali melirik ke arah Mariska yang sejak tadi memunggungi mereka. Nomor problem. Kalau perlu, aku bakalan jadi asistennya Big Nung dari sekarang. Canda Dra. Mas Dra bisa aja. Big Nunung menanggapi mereka dengan senyum tipis. Sesekali ia melirik Mariska yang tampak sibuk dengan irisan sayurnya. Wanita sederhana itu berharap, semoga sang anak majikan tetap tegar dan tahan menyaksikan drama yang ia sendiri nilai terlalu berlebihan itu. Wajar saja, sebenarnya. Toh mereka pasangan resmi. Tapi, bahkan semut di rumah ini dan rumah tetangga pun tahu bahwa Dra adalah mantan kekasih Mariska. Heran, tidak bisakah dua orang yang katanya terpelajar itu menjaga kelakuannya? Big Nunung tak habis pikir memikirkannya. Kamai sedang apa? Viana mengusik Mariska yang berusaha tak mengacuhkan mereka. Sang kakak menoleh dan menampilkan seulah senyum tipis. Viana melihat ekspresi biasa saja pada raut wajah itu. Tak ada tanda-tanda terganggu, apalagi cemburu. Entah apa sang kakak yang pandai mengendalikan perasaan atau Mariska memang telah sepenuhnya move on. Tapi, apakah semudah itu? Seperti yang kamu lihat, aku lagi bantu Big Nung masak. Mariska bahkan menjawab dengan begitu tenang, nyaris tak acuh. Viana bahkan merasa bingung apakah harus merasa lega atau tidak. Selamat ya. Kak, aku ikut bahagia kakak sebentar lagi nikah sama Mas Bram. Dia keren, loh. Kemarin aku baca majalah bisnis, dia masuk dalam 10 besar pengusaha sukses sekaligus good looking se-Indonesia. Tutur Viana. Mariska mengerutkan keningnya sesaat. Benarkah? Apa cuma ia seorang yang tak pernah tahu tentang apa dan siapa calon suaminya itu? Mariska bahkan teringat dengan peringatan Dra tentang Bram. Katanya, info itu pun ia dapat dari majalah atau acara infotainment. Bram yang player, yang teman one night stand-nya se-kabupaten, yang sering terlibat affair dengan artis muda dan model, yang, heleh. Kenapa Dra tak bercermin dulu sebelum memaparkan celah orang lain? Biasa saja. Thanks, by the way. Mariska mengedikkan bahunya. Bukan ingin terkesan sok tak peduli. Tapi karena sesungguhnya, apa dan bagaimana Bram, belum cukup untuk menarik perhatiannya sama sekali. Kakak sudah kasih tahu bunda tentang ini? Tanya Viana pada sang suami. Mariska yang mendengar itu, seketika menegang. Bunda yang disebut Viana tadi adalah mamanya Dra. Wanita hangat dan bersahaja yang dulu begitu dekat dengannya, yang bahkan ia anggap sebagai pengganti mama kandungnya sendiri.
Ada rasa tak rela dengan kenyataan Vianalah yang resmi menjadi menantu wanita lembut dan hangat itu. Bunda yang bahkan pernah menangis meminta maaf saat hubungannya dengan Dra berakhir karena kesalahan fatal anaknya. Sudah. Oh ya, Mai, Bunda titip ucapan selamat ke kamu. Beliau juga minta maaf karena tak bisa hadir di acara pertunangan kamu minggu lalu. Ucap Dra pada Mariska. Mai. Bahkan panggilan khusus untuknya pun telah berganti. Apakah semua memang telah berakhir? Kandas, tak menyisakan rasa sedikit juga? Sial. Kenapa ia harus selalu semelo ini? Apa arti keangkuhan dan ketakpedulian yang selama ini mati-matian ia perlihatkan pada Dra bila ia selalu terkungkung oleh masa lalu? Tolong sampaikan ucapan terima kasihku pada Bunda. Mati-matian, Mariska berusaha mengontrol nada suaranya agar tak terdengar parau. Demi Tuhan, situasi ini sangat menyiksanya. Akan aku sampaikan. Dra mengucap itu tanpa menatap Mariska. Bukan saja karena sang istri sedang bersama dan tentu mengawasinya, namun karena ia sadar, ini bukanlah jenis pembicaraan yang sebiasa kelihatannya. Pria itu sadar, sedekat apa Mariska dengan bundanya. Ia bahkan masih ingat dulu sang mantan pernah mengatakan betapa beruntungnya ia memiliki calon mertua sebaik Bunda. Jadi, menerima ucapan selamat dari mantan calon mertua atas pertunangannya dengan pria lain, sedikit banyaknya, pasti akan menimbulkan goresan, kan? Selamat juga untukmu, tulus dari hati aku, Mai. Semoga kamu bahagia. Ucap Dra lagi, semakin menipiskan pertahanan Mariska. God! Gadis itu merasa harus segera pergi dari tempat sialan ini sebelum mempermalukan diri sendiri. Mariska tak yakin akan sanggup menahan bening yang mulai mendesak keluar. Demi apapun, dirinya tak pernah membayangkan akan mendengar Dra mengucapkan kalimat itu. Kebahagiaan macam apakah yang menurut pria itu masih tersisa? Apakah hingga kini, Dra tak menyadari kalau perbuatannya telah meninggalkan kerusakan begitu parah di hatinya? Mariska merasa, luka hatinya seolah tengah dikucur tetesan cuka. Perih dan pedih luar biasa. Terima kasih. Mariska berjuang untuk tetap tenang di antara gemuruh hatinya. Bik, aku tinggal, ya, mau mandi dan siap-siap dulu. Mariska meletakkan pisau dan mengerling Bik Nunung. Ya, Mbak, makasih ya, udah bantuin Bibik. Dandan yang cantik juga, ya, Mbak, biar Mas Bram pangling. Guraunya. Pastinya, Bik. Mariska berusaha tersenyum. Tebak apa, gadis itu merasa sangat takut untuk berkedip saat ini. Hingga ketika posisinya sudah membelakangi mereka, buliran bening itu menetes begitu saja tanpa mampu ia cegah lagi. Bab 19. First Kiss. Kursi santai depan kolam di samping rumah seolah menjadi tempat favorit Bram bila ia berkunjung ke rumah Mariska. Seperti saat ini. Keduanya bermaksud menyendiri, memisahkan diri dari obrolan membosankan para orang tua di dalam sana. Mereka semua pun mengizinkan dengan senang hati calon pengantin itu untuk menikmati waktu privasi mereka sendiri. Aku bisa mati bosan kalau terus-terusan bersama mereka. Keluh Bram, begitu bokongnya menduduki kursi. Semudah itu membunuhmu, ya? Mariska menanggapi acuh tak acuh. Hidupmu pasti terlalu membosankan. Jangan terlalu serius, Ca. Santailah sedikit. Aku mungkin bisa bersantai kalau yang kuinginkan sudah terrealisasi semua. Jawaban datar Mariska seketika membuat Bram menatapnya dengan lekat. Menyadari, ucapan itu mengandung akumulasi rasa sakit dan kecewa yang sudah terlalu dalam. Kau pasti terlalu mencintainya, ya? Sayangnya, kenapa malah Om Syahru yang kamu jadikan sasaran? Kalau Mama Hena, aku bisa mengerti karena dia hanyalah ibu tirimu. Mariska menoleh dengan cepat, balik membalas menatap sang tunangan dengan sorot tajam. Apa kamu lupa apa alasan Papa menjodohkan kita?
Dia hanya ingin menyelamatkan perusahaannya. Perusahaan yang hasilnya bahkan lebih banyak dikeruk oleh istri dan anak kesayangannya. Dan aku yang harus berkorban? Apa itu adil? Berarti, bukan tentang Dra? Bram menanggapi santai. Tak terpancing untuk tersinggung meski Mariska menyebut dengan menikahinya, gadis itu merasa dikorbankan. Yang aku tekankan adalah sikap papa, Mas. Dra boleh saja mengkhianatiku dengan siapapun juga, tapi jangan adikku. Dan papa lebih memilih menerimanya meski tahu aku akan merasa kecewa. Ingat, ini sama sekali bukan tentang cinta lagi. Kau pikir, sekalipun pada akhirnya Dra akan tetap memilihku dan papa melarangnya menikahi Viana, aku akan tetap menerimanya dengan terbuka? Aku nggak sebodoh itu, Mas. Baguslah. Kulihat, tak ada kelebihannya yang menonjol barang sedikit pun. Aku jelas menang telak kalau dibandingkan dengannya. Mariska memutar bola matanya. Bram makin sering mengucapkan kalimat narsis itu semenjak ia keluar dari klinik dulu. Mungkin karena saat menjemput Mariska waktu itu, ia melihat Dra untuk pertama kalinya. Terlebih, Bram merasa kesal dengan sikap angkuh Dra yang tak pada tempatnya. Tapi dia berhasil membuat seorang adik menikam kakaknya sendiri dari belakang. Mariska tersenyum masam. Kau sedang memujinya atau bagaimana? Bram mencibir. Sudahlah, kenapa kita jadi membahas dia sih? Gadis itu mengibaskan tangannya, merasa jengah dengan topik pembicaraan yang membuatnya tak nyaman. Benar juga. Kalau begitu, ayo bahas tentang rencana pernikahan kita saja. Mamanya Viana akan mengurusnya dengan sangat baik, percayalah. Karena baginya, pernikahan kita adalah investasi yang menguntungkan. Jadi, dia harus rela sedikit repot kan? Kamu yakin kita prewednya di studio aja? Bram membahas hal yang sempat diucapkan Mariska padanya pada pembicaraan di dalam tadi. Kamu belum lihat studionya teman aku, Mas? Gak cuma indoor aja, tapi ada fasilitas outdoornya juga. Pokoknya keren. Oke, deh. Aku percaya saja sama kamu. Bram menyandarkan punggungnya pada kursi dengan posisi tangan merentang ke belakang punggung Mariska. Untuk sementara ini, hanya kepala kursi saja yang bisa ia rangkul. Adikmu kenapa? Aku melihatnya seperti tak terlalu sehat. Wah, kau perhatian sekali, ya? Mariska menyeringai mengejek. Aku bertanya serius. Meski brengsek, aku nggak tertarik punya affair dengan dua wanita yang bersaudara. Dari ucapannya, Mariska seolah menangkap kalau Bram bermaksud mengatakan kalau Dra lebih brengsek dibanding pria itu. Dia sedang hamil. Sahut Mariska, datar. Apakah itu sedikit menggores hatimu? Bram bertanya tanpa segan. Mariska terdiam sejenak. Di depan Bram, ia memang tak perlu berusaha untuk menutupi perasaannya sedemikian rupa. Anak itu nggak bersalah. Bagaimanapun, dia darah dagingku juga. Ya, itu memang benar. Kebenciannya pada sang adik, tak serta-merta harus melibatkan anak yang sedang dikandungnya. Cukup ibu dan bapaknya saja. Kau bisa membalasnya dengan hamil anak kita kelak. Bram menanggapi dengan santai. Mariska sampai mendelik menatapnya. Kamu serius menginginkan anak dari pernikahan kita? Itu adalah konsekuensi logis dari sebuah pernikahan, Cak. Jangan lupakan kalau keluargaku butuh penerus untuk melanjutkan silsilah keluarga. Itu tak mungkin kudapat dari sembarangan wanita, kan? Bram menyahut setengah kesal. Ya. Selain istri di atas kertas, aku juga adalah sebuah mesin penghasil keturunan. That's okay. Bram hanya menatapnya dengan sorot tak terbaca. Ada sesuatu yang menyentil hatinya saat mendengar kalimat sinis yang diucapkan dengan tenang itu. Aku niat kerja di butik mulai besok. Ucap Mariska, setelah beberapa jenak mereka saling terdiam. Kamu beneran serius? Tentu. Bagi aku,
bukan masalah kerjanya. Tapi aku ingin perlahan mengambil hak yang selama ini dikuasai oleh dia. Mariska sering menggunakan istilah dia untuk menyebut Mama Hena. Kepada Bram, Mariska memang sudah jujur memberitahu tentang keadaan keluarganya sejak awal pertemuan mereka. Termasuk sifat para anggota keluarga tanpa kecuali. Tanpa sungkan, ia pun menggambarkan secara garis besar tentang rasa kecewa dan sakitnya akibat perlakuan yang semena-mena dalam hal apapun. Kalau yang kamu curigai itu benar, kamu nggak mikir kalau seandainya ia sudah lebih dulu mengamankan pembukuannya? Atau bahkan asa di dalamnya? Sebenarnya nggak terlalu masalah. Intinya, aku cuma ingin menunjukkan bahwa aku berhak atas harta papaku sendiri. Toh, aku seharusnya juga nggak terlalu membutuhkan itu. Kan? Bukankah calon suamiku adalah pengusaha muda terkaya nomor 7 di Indonesia? Kamu keren kalau lagi matre kayak gini. Bram menyungging senyum yang entah. Apakah menyindir atau bergurau, terserah dia saja. Kamu berharap perempuan yang mau nikah sama kamu gak matre? What a nice dream! Mariska memutar bola matanya. Loh? Kok kesannya aku cuma ngandelin harta doang buat mendapatkan perempuan? Kamu lupa untuk memperhitungkan wajah ganteng ini? Untuk seorang penjahat wanita, kekayaanmu adalah satu-satunya alasan bagi mereka untuk mengesampingkan rasa muak dan mual, asal kamu sadar, Mas. Kecam Mariska tanpa filter. And you too? Bram menatap manik mata Mariska dengan intens. Tentu saja. Bukankah bahkan kita punya beberapa kesepakatan sebagai syarat pernikahan ini, kalau kamu lupa? Mariska balas menatap dengan tenang. Aku akan berusaha untuk menepatinya. Selama kamu pun begitu. Tetap normal seperti suami istri lainnya dan bersikap persetan dengan apa yang kamu perbuat di luar sana? Nomor problem. Just confess me by showing that you're clean from sexually diseases, okay? Hey, aku nggak seceroboh itu, sayang. Selain selalu main aman, aku selalu memastikan kebersihan mereka. Aku bahkan nggak pernah 2 kali melakukan dengan wanita yang sama. Kamu ingat, kan aku pernah bilang gitu? Apa aku harus lega mendengarnya? Mariska mencibir sinis. Setidaknya, aku bisa pastikan kamu untuk tetap aman. Bram tersenyum smog. Apakah itu begitu menyenangkan? Berganti-ganti pasangan? Mencoba hal baru dengan orang lain? Kenapa aku merasa kamu sedang membahas dia? Bram memicingkan matanya. Dia? Mariska menatap pria itu dengan sorot heran. Mantanmu? Mariska mengalihkan pandangnya, kembali lurus ke arah kolam renang. Dan kamu merasa itu bukan tentang kamu, Mas? Apakah kamu memang amnesia dengan kelakuanmu sendiri? Mariska tertawa kecil. Tawa yang lebih untuk menutupi perasaannya sendiri. Tentu enggak. Aku memang sebrengsek itu. Tapi setidaknya, aku akan tetap berusaha menghargai kamu. Dengan berkencan di belakangku tanpa aku harus tahu? Terima kasih. Sebenarnya, semua bisa saja berubah, tergantung pada kamu sendiri. Bram menatap lekat gadis itu. Why me? Mariska kembali menatapnya dengan pandangan jenaka, seolah kalimat Bram tak lebih dari sekedar dagelan baginya. Bram pun tak canggung mendekatkan wajahnya pada gadis itu. Lumayan dekat untuk saling bisa merasakan embusan nafas masing-masing. Tergantung, seberapa hebat kamu mengimbangi aku. Mungkin, aku akan berpikir untuk berhenti kalau kamu bisa membuat hasratku hanya tertuju padamu. Pada situasi normal, pasti Mariska akan menampar wajah pria mesum itu tanpa ragu dan juga mendorongnya ke kolam dengan sekuat tenaga. Sayangnya, tidak. Ekor matanya terlanjur menangkap sekelebat sosok yang sepertinya mengawasi mereka dari balik pintu kaca. Untuk pertama kalinya, Mariska memutuskan untuk bertingkah binal. Persetan dengan hatinya yang keras mencegah, jemari gadis itu malah merayap liar di rahang pria yang hampir tak ada jarak dengannya itu. Kamu butuh semacam bukti?
Di antara hati dan akal yang berperang, Mariska malah semakin mendekatkan wajahnya pada wajah Bram, tanpa sekat seinci pun. Pria yang kaya akan pengalaman itu, merespon sesuai naluri. Pantang baginya menolak rejeki, meski sebenarnya ia cukup selektif untuk itu. Bibir mereka bersentuhan dengan jemari saling menekan tengkuk masing-masing. Awalnya masih gerakan ragu. Bram mengecupnya pelan, melepaskan, dan mengecup lagi. Hanya butuh 3 kali seperti itu ketika kemudian ia memperdalamnya dengan lebih liar. Bab 20. Ciumanmu masih terlalu amatir. Niat Mariska untuk mengunjungi butik tertunda lagi. Semalam menjelang tidur, pria itu mengiriminya pesan untuk janji temu di sebuah kafe. Mariska mendesah, menyesali akal pendeknya yang sembrono. Gadis itu mengingat peristiwa semalam seraya meremas rambutnya. Demi memanasi Dra, ia bahkan tanpa malu menunjukkan sikap jalang di hadapan Bram. Dan kini, pria itu meminta bertemu lagi. Dalam sebuah private room. Ada yang bisa menebak apa mau pria mesum itu? Apa ia masih penasaran hingga merasa perlu menuntaskan sesuatu yang tanggung semalam? Entah apa yang ada dalam pikiran Bram tentang kelakuannya semalam. Gadis yang selalu bertingkah cuek dan acuh tak acuh, lalu mendadak agresif bak jalang profesional. Memang hanya sebuah ciuman. Tapi bahkan dengan Dra yang notabene saling cinta saja, Mariska baru mau melakukan itu setelah 3 tahun hubungan mereka. Sedang Bram, Mariska menjambak rambutnya, frustasi. Seketika disadarinya tentang Bram yang tak merasa perlu untuk menjemputnya nanti. Meski pria itu beralasan ada meeting sebentar dengan klien, Mariska merasa Bram mulai bersikap tak jantel. Apakah dalam semalam, Mariska telah kehilangan harga diri di depannya? Atau jangan-jangan pria itu merencanakan sesuatu yang buruk padanya? Siapa yang bisa jamin Bram tidak datang lebih dulu, memesan makanan dan minuman sebelum kedatangannya, dan mencampurkan sesuatu ke dalamnya? Seketika Mariska bergidik. Apa mungkin Bram senekat dan sehina itu? Untuk seorang yang berpendidikan dan paham akan konsekuensi suatu perbuatan, bukankah hal itu cukup beresiko tinggi untuk dilakukan? Tetapi, bukankah pria itu memang sudah hina dari dulu? Atau bahkan sejak dilahirkan? Meski demikian, nyatanya, Mariska memutuskan untuk tetap datang. Ia bahkan tengah memanaskan mesin mobil dalam garasi saat ini. Kalian janjian lagi? Mariska tersentak kaget saat suara familiar itu menyapa gendang telinganya. Dra berdiri bersandar pada dinding garasi sambil bersedekap, menatapnya dengan tajam. Apa itu masalah untukmu? Mariska menyahut dingin. Tentu saja enggak. Aku cuma miris memikirkan perubahanmu. Kamu yakin untuk tetap melangkah bersama dia, hingga bisa sepanas itu meladeni ciumannya? Cibir Dra. Wata. Mariska memilih untuk tertawa meski sebenarnya ia merasa geram. Meski tujuannya untuk memanasi Dra, tapi bukan berarti Mariska terima dengan ucapan yang ironi itu. Miris katanya. Hah? Apa pria itu lupa kalau perbuatannya yang kebablasan dengan Viana saat masih berstatus sebagai kekasihnya, lebih menjijikan dari sekedar miris? Sepertinya, Dra lupa berkaca. Jadi, kamu mengintip kami? Mariska menatapnya dengan sorot melecehkan. Untuk sesaat, Dra tampak menunjukkan gestur kikuk. Tapi akhirnya, ia pun memilih untuk bersikap tak peduli. Aku tak sengaja melihat kalian. Bantahnya. Mariska hanya membiarkan kebohongan pria itu tanpa ada niat mendebatnya. Toh, tak penting juga. He's a good kisser, you know. Bahkan lebih hebat dibanding kamu. Aku kok jadi nggak merasa terlalu menyesal karena dikhianati olehmu, Dra. Mariska mengedikkan bahunya. Sengaja mengucapkan kalimat yang teramat menyinggung ego pria itu. Dra semakin menatapnya tajam dengan perasaan bergemuruh. Dulu kamu nggak separah itu. Kamu bahkan sering marah kalau aku ngelakuin itu ke kamu. Kecamnya.
Entah sedang merasa tak diperlakukan dengan adil atau bagaimana. Mariska tak habis pikir, apa mau pria itu sebenarnya. Setelah berbahagia akan kehamilan istrinya dan seperti sengaja menunjukkan kemesraan yang over, apa sekarang ia sedang cemburu karena Bram? Dan itu sebabnya kamu cari yang selalu bisa memenuhi keinginan kamu? Dan perempuan murahan itu adalah Tada, adikku sendiri. Mariska menyeringai dengan gaya menyebalkan yang menyulut amarah Dra. Jangan hina dia seperti itu. Bagaimanapun, bukankah dia adikmu? Wajah pria itu memerah, membuat Mariska makin semangat memancingnya. Apa aku harus kehilangan objektivitas hanya karena dia adikku? Memang kenyataannya begitu. Mariska mencibir. Kalau begitu, apa bedanya dengan dirimu sendiri? Kamu bahkan bersedia dicium oleh pria yang terpaksa kamu terima. Dra balas mengejek. Mereka tak ubahnya dua bocah cilik yang sedang bertengkar karena hal tak jelas. Oh, tentu saja beda. Dari dulu, aku selalu lebih terjaga dibanding istrimu itu. Kau sendiri pun tahu itu dengan baik. Aku mungkin memberi kelonggaran Bram untuk menciumku, tapi tidak untuk melebarkan pahaku. Itulah bedanya kami, sayang. Mariska menyerang tanpa segan. Mata Dra tampak membola, tak percaya kalau sang mantan sanggup mengucapkan kalimat tanpa filter semacam itu. Dra sendiri sampai merinding mendengarnya. Kamu dendam sama aku, Mai. Mariska menatapnya sambil berdecak. Dendam? Oke, sedikit. We already finished, Dra. Kita sudah saling mendapatkan yang terbaik menurut versi kita sebagai pengganti. So, jangan pernah repot lagi dengan urusanku. Kita punya jalan masing-masing, kan? Yakin terbaik? Apa kamu bahkan sanggup menjamin bisa bertahan setahun saja bersama playboy itu? Ejek Dra. Semua pria adalah playboy dengan caranya masing-masing. Kamu lebih paham itu dibanding aku, Dra. Dra menghela nafas berat dan mengembuskannya dengan kasar. Mariska selalu punya bahan untuk mengembalikan perkataannya dengan lebih telak. Entah kemana perginya sifat lembut nan keibuan yang dulu gadis itu miliki. Rasanya, Dra hampir tak mengenalinya lagi. Lagi pula, kenapa kau repot sekali mengurusiku? Cukup pikirkan saja pernikahanmu sendiri. Semoga langgeng tanpa ada drama pengkhianatan lagi. Kata orang, karma itu nggak semanis kurma, loh. Mariska menyungging senyum sinis. Sebrengseknya diri ini, aku tetap ingin kamu mendapat yang terbaik, Mai. Kita memang punya kisah buruk untuk dikenang. Tapi aku ingin kakak dari istriku tak memilih jalan yang salah. Tukas Dra, tajam. Kakak dari istriku? Go to the hell, Indru Subrata. Dra semakin jelas mengisyaratkan menjauh meski masih ada cemburu yang bercampur di dalamnya. Lalu, kenapa Mariska masih saja merasa tak terima mendengarnya? Apakah Viana benar-benar telah sempurna menyingkirkannya dari hati pria itu? Demi Tuhan, Bram bukan pria yang tepat untukmu. Atau untuk wanita manapun. Jangan butakan mata hatimu hanya karena ingin membalasku, Mai. Menurut versinya, Dra mencoba memperingatkan sang mantan. Membalas untuk apa, Dra? Bahkan kalaupun kau tak jadi menikahi Viana, kau juga bukan pria yang tepat untukku. Jangan menilai dirimu setinggi itu. Mariska mencibir. Baiklah, Mai. Aku menyerah, tak akan mencampuri urusanmu lagi. Semoga kamu bisa benar-benar bahagia dengannya. Dra menggeleng-gelengkan kepala seraya mengangkat kedua tangannya, lelah dengan perdebatan tak berujung. Selain itu, ia juga sungguh tak tahan dengan setiap ucapan sinis Mariska yang semakin menyakitkan hati. Pikirkan saja istrimu, adik ipar. Aku akan tetap bahagia, dengan atau tanpa doamu. Semoga, Mai, andai kamu tahu, itulah harapan terbesarku. Jangan khawatirkan istriku, karena aku akan selalu bersamanya, apapun yang terjadi,
karena aku sangat mencintai dia. Mariska termangu. Ia bahkan tak sadar akan Dra yang mulai menjauh dari garasi. Gadis itu hanya tahu, hatinya kembali patah, entah untuk keberapa kalinya. Kenapa kamu masuk ragu-ragu kayak gitu? Bram tersenyum simpul melihat Mariska yang tampak ragu melangkah masuk ke dalam ruangan tempat mereka janjian bertemu. Mariska tak berkomentar, ia memilih duduk di hadapan pria itu dan mengamati meja yang masih steril dari pesanan. Oke, setidaknya, satu kecurigaannya terpatahkan. Kamu takut aku akan meminta lanjutan yang semalam? Bisik Bram, menggoda. Semudah itu memang membuat Mariska bersemu merah. Mengenai semalam, itu hanya... Entah harus menjelaskan apa, Mariska sendiri tak ada ide. Kalau ia jujur bilang karena Dra, Bram pasti akan semakin gencar menyanyikan lagu gagal move on untuknya di setiap pembicaraan mereka. Aku tahulah. Kamu cuma pengen memanas-manasi adik iparmu, kan? Bram mengibaskan tangannya, membuat Mariska menganga terkesima. Bram, tahu? Astaga, memalukan sekali. Ciuman kamu terlalu amatir untuk berperan sebagai gadis jalang, sayang. Bram setengah berbisik mengatakan itu dengan mencondongkan tubuhnya ke depan Mariska. Kalimatmu, Dam! Mariska berseru gusar. Bram malah terkekeh. Berterima kasihlah padaku, karena dengan keahlianku, mantanmu itu pasti nggak menduga kalau kamu cuma mau memanasi dia. Meski ya, kamu bisa dibilang lumayan juga. Tinggal menambah jam terbang untuk bisa jadi Daryl Pro. Bram semakin bersemangat menggoda sang tunangan, membuat Mariska benar-benar ingin mencari benda apapun untuk dilemparkan ke pria bajingan itu. Kalau kamu memberitahu melihat Dra saat itu, tentu aku nggak akan jadi melakukannya. Mariska menatapnya kesal. Ayolah, kenapa harus merasa malu padaku? Padahal niatmu sendiri ingin memanasinya, kan? Kau sudah melakukan hal yang tepat. Sepertinya, iparmu itu kesal sekali. Bagaimana Mas tahu? Kamu bahkan tak melihat ke arahnya. Gak usah membual. Mariska masih tak percaya. Ia sangat yakin kalau Bram tak pernah menoleh ke arah tempat persembunyian Dra sama sekali. Jadi, bagaimana dia bisa tahu? Kalau maksudmu ingin mengkonfirmasi tentang kecemburuan mantanmu, biar ku beritahu satu hal. Dia menatap dengan sinar permusuhan dan tak mau menjabat tanganku saat kami pamit pulang. Kamu tak sadar itu, ya? Bukan urusanku dia mau cemburu atau tidak. Mariska menyergah. Oh ya? Jangan membuatku kesal hari ini, Mas. Mariska merasa jengkel melihat ekspresi Bram yang tampak menganggap ini sebagai lelucon belaka. Aku nggak keberatan untuk jadi objek belajarmu, dear, anytime. Bram makin tergelak melihat kegeraman Mariska. Kamu pengen kita ketemuan hanya untuk membahas hal mesum begini? Are you sick? Suara Mariska mulai melengking. Bram menyudahi tawanya dan mulai menatap Mariska dengan serius. Ternyata, Mariska malah lebih ngeri dengan sikap pria itu yang demikian. Di matanya, Bram terlanjur identik dengan konotasi santai, main-main, vulgar sekaligus mesum. Sikap serius, betul-betul tak cocok untuknya. Well, sejujurnya, ada satu hal yang mau aku tunjukkan padamu. Aku harap, kamu bisa mendapat jawaban atas segala pertanyaanmu selama ini. Aku percaya kamu bisa bijak menyikapinya. Bram mulai bertutur dengan gaya serius. Sebenarnya, apa yang dibicarakan oleh pria itu? Kenapa Mariska merasakan dadanya berdebar sangat kencang? Sorry, sebenarnya bukan menunjukkan satu hal, tapi membawa seseorang padamu. Ralatnya lagi. Sampai di sini, Mariska merasakan syarafnya menegang. Ia seolah dapat menebak apa kelanjutan kalimat itu.